Pimpinan, kita lagi jadi target. Harga saham anjlok 23%. Para short seller asing tiba-tiba buang saham. Laporan short selling ada di mana-mana. Harga saham turun 30%. Pimpinan, para short seller asing terus mengguncang pasar. Opini di internet benar-benar gak terkendali. Orang-orang di luar itu berteriak menyuruh kita keluar dari Wall Jalankan Street. rencana A. Beli semua saham C di posisi D. Hancurkan siapapun mencoba mengambil alih. Siap. Ini mulai naik kembali. Para short seller gak bisa bertahan. Mereka cut loss dan mengamankan Hentikan posisi. pengambil alihan saham. Balik ambil posisi long. Biar mereka kehilangan segalanya. Ya Tuhan, Dewa Saham benar-benar mengalahkan semua raksasa Wall Street. Harga saham melonjak tajam. Strategi mencari jalan hidup dalam situasi mati pasti ini, teknik trading ini, merupakan jurus khas Dewa Saham. Burung pipit, menelan naga. Di dalam gedung ini terdapat tempat paling misterius dan legendaris di Wall Street, Gumilang International. Dan hari ini, tepat di sini, kita akan menyambut kemunculan Dewa Saham, sang raksasa finansial pencipta legenda Wall Street. Dewa Saham Timur yang menyapu modal global telah menghilang secara misterius bersama timnya. Kemana sebenarnya Dewa Saham pergi? Jangan beli itu. Bu, kamu datang untuk melamar kerja sebagai pengasuh kan? Dengarkan aku. Hidup itu sulit. Saham kamu ini nggak bagus. Pasti akan rugi. Pergi. Pekerjaan terakhir saya merupakan eksekutif bank. Dia bilang, saham ini pasti untung. Enggak, Bu. Dengerin aku. Saham kamu ini... Lagi apa kamu? Kamu mencoba melihat saham apa yang aku beli? Udah ketemu. Pimpinan, kami baru saja kembali ke dalam negeri. Kami belum begitu mengenal situasi di Jakarta. Namun kami menemukan bahwa orang yang meracuni kamu 5 tahun lalu merupakan orang dari Buy International. Buy International. Baiklah. Gimana dengan dia? Perempuan yang bersama kamu 5 tahun lalu seharusnya sekarang bekerja di grup Mayang. Namun karena saat itu kamu nggak sepenuhnya sadar. Kamu nggak ingat seperti apa wajahnya. Jadi untuk informasi yang lebih spesifik, kami masih perlu menyelidiki lebih lanjut. Pergilah. Gimana aku bisa menemukanmu? Tuan, apa Anda baik-baik saja? Anda Dewa Saham? Tolong bantu aku. Papa. Anak kecil, kamu salah orang ya? Enggak, kamu ayahnya Kiki. Anak siapa sih ini? Kiki, siapa yang menyuruhmu memanggil sembarangan orang lagi? Maaf. Gak apa-apa, ini anakmu ya? Kiki lucu sekali. Papanya pasti sangat tampan. Ma, lihat, paman ini tampan sekali. Dia pasti papanya Kiki. Kenapa malah seorang pria? Aku cuma punya waktu 5 menit langsung ke intinya. Gaji bulananmu 20 juta. Tugas harianmu ialah menjaga putriku. Kalau nggak ada keberatan, datang bekerja ke rumahku besok. Ini, Aku kamu salah mengerti, paham. seorang pria mungkin merasa canggung jadi pengasuh. Tapi putriku sangat menyukaimu. Ini kartu namaku. Enggak, dengarkan aku dulu. Kamu grup Mayang. Bu Nadira, kabar buruk. Beberapa direktur melewatimu dan mengadakan rapat dewan. Mereka ingin mengalihkan perusahaan ke Buy International. Segera kembali ke kantor. Tunggu apa lagi? Ayo. Kamu antar paman ini ke kantor untuk bermain sebentar. Mama perlu mengurus beberapa hal. Ya, baik. Anak baik. Pergilah. Sama sekali nggak bisa. Perusahaan ini merupakan karya sumber hidup Bu Nadira. Kita nggak boleh kasih ke Buy International. Kalian pegawai rendahan, nggak berhak mempertanyakan keputusan Dewan Direksi perusahaan. Aku umumkan, grup Mayang setuju dialihkan ke Buy International. Aku nggak setuju. Bu Nadira. Pak Wandi, kenapa Anda nggak meminta izinku sebelum mengadakan rapat dewan? Bu Nadira, kami melakukan ini demi kebaikan Anda dan Buy International.
menandatangani kontrak bisnis yang dalam setengah tahun harus mencapai margin keuntungan 10%. Kalau enggak, perusahaan akan dialihkan kepada mereka tanpa syarat. Aku tahu semua orang lagi berada di bawah tekanan besar. Tapi terkait kontrak itu masih ada tersisa 3 hari lagi. Tolong kasih aku 3 hari lagi. Aku pasti akan menemukan cara untuk memenuhi taruhan 3 ini. hari? Kamu tahu berapa besar keuntungan 10% itu? 30 miliar. Ditambah dengan kekayaan bersih dari para pecundang gak berguna di sekitarmu. Bahkan sepersekian gak cukup. Kalian... Paman, menurutmu gambarku cantik nggak? Cantik sekali. Kenapa cuma ada mama dan kamu? Kenapa kamu nggak gambar ayah? Kiki belum pernah ketemu papa. Selama ini, mama terus mencarinya. Aku melepaskan semua kehormatanku dan meninggalkan pasar saham. Cuma untuk memusatkan seluruh tenagaku mencarimu. Selama bertahun-tahun ini, kemana saja kamu? Kiki, kamu anak yang hebat. Kamu pasti akan menemukan ayahmu, ya? Tapi perusahaan mama akan diakuisisi oleh orang-orang jahat itu. Tanpa perusahaan itu akan semakin sulit bagi mama membantu Kiki menemukan papa. Diakuisisi. Foto ini? Cepat letakkan kembali. Mama bilang ini dewa saham, idolanya. Idola? Oh, jadi dia ngefans. Kalau begitu, karena ini takdir, aku bantu kamu. Grup Mayang sama sekali nggak punya peluang menang. Angkat tangan kalau setuju, mengalihkan perusahaan. Di mana sebenarnya kamu selama bertahun-tahun ini? Aku mendirikan grup Mayang, bahkan mengumpulkan topengmu di bursa saham. Cuma untuk mencapai tingkatan yang sama sepertimu, agar aku bisa ketemu denganmu lagi. Sekarang aku hampir nggak bisa bertahan. Habiskan sarapanmu? Bu Nadira, kalau digabung, seluruh saham kami lebih banyak daripada Anda. Anda bisa berkemas dan pergi. Siapa bilang dia akan pergi? Grup Mayang masih punya harapan. Siapa bilang dia akan pergi? Grup Mayang masih punya harapan. Siapa kamu? Ini rapat dewan direksi perusahaan. Gimana kamu bisa masuk? Dia pengasuh yang baru aku pekerjakan. Seorang pengasuh berani ikut campur rapat eksekutif perusahaan. Bu Nadira, begitukah cara Anda mengajarkan aturan? Anda kira ini pasar? Yoga, ini bukan tempatmu. Cepat bawa Kiki keluar. Aku sudah memeriksa berkas grup Mayang. Semuanya merupakan industri teknologi dengan potensi besar. Keuntungan di masa depan akan sangat besar. Jadi nggak perlu mengalihkan perusahaan. Apa yang bisa diketahui pengasuh sepertimu? Kamu nggak lihat Bu Nadira sudah buntu? Jangan bikin ribut di sini. Pergi. Paman di sini untuk menjagaku. Kalian nggak boleh membuli dia. Baiklah. Urusan bisnis bukan sesuatu yang bisa dipahami pengasuh. Segera bawa Kiki keluar. Enggak, tunggu. Menurutku, Bu Nadira, jangan biarkan sampah seperti ini membuang waktu semua orang. Kamu nggak akan bisa mengalahkan Buy International. Ini merupakan perjanjian pelepasan saham. Tanda tangani, lalu ambil bagianmu dan pergi. Ini yang terbaik untuk semua orang. Bu Nadira, Anda jangan tanda tangan. Grup Mayang dibangun dengan susah payah oleh Anda. Gimana bisa Anda menyerahkannya pada bajingan itu? Cantik. Batas waktu taruhan kita hampir habis. Cantik. Batas waktu taruhan kita hampir habis. Aku kesini untuk membantu berkemas. Semuanya. Wanita cantik ini meminjam 20 miliar dariku setengah tahun lalu. Dan membuat sebuah taruhan. Kalau dalam waktu setengah tahun, grup Mayang gak mampu melampaui pertumbuhan laba 10%, maka grup Mayang harus dialihkan kepadaku tanpa syarat. Bahkan kamu pun juga harus jadi milikku. Pak Tommy, kami sudah mengembalikan 20 miliar milik Anda. Tolong jaga harga diri Anda. Tommy, menurutku Anda cuma menggunakan alasan pinjaman untuk merebut perusahaan Bu Nadira. Jangan ngomong keras-keras. Tapi, emangnya kenapa kalau iya? Taruhan itu tertulis jelas hitam di atas putih. Kalau kamu gagal, Bu Nadira dan grup Mayang, keduanya akan jadi milikku. Hatiku ini
sejak lama sudah dipenuhi oleh wanita cantik ini. Pak Tommy, grup Mayang belum kalah. Jangan bertindak keterlaluan. Marah. Tapi, menurut taruhan itu, kamu membutuhkan laba sebesar 30 miliar. Sekarang bahkan setengahnya saja belum kamu miliki. Dengan waktu cuma sisa 3 hari. Mari kita lihat dari mana kamu mendapatkan sisanya. Cara lain mungkin nggak berhasil, tapi ada satu cara yang pasti berhasil. Cara apa? Saham. Saham? Kalian dengar apa yang dia katakan? Dia bilang main saham. Kudengar, idola kamu merupakan dewa saham. 5 tahun lalu, kamu pergi sendirian ke Wall Street. Kamu gak ketemu dewa saham, malah hamil oleh pria tak dikenal. Seperti pepatah bilang, kehamilan membuat orang bodoh selama 3 tahun. Sekarang sudah 5 tahun berlalu. Kenapa kamu masih sebodoh ini? Aku Tommy Bai, sukses berkat main saham. Kalian semua cuma anak-anak yang polos. Siapa yang berani melawanku? Kalian? Atau kamu? Atau mungkin... Ini wajah baru. Dia ini siapa? Pak Tommy, dia cuma seorang pengasuh. Pengasuh? Kalau seorang pengasuh bisa ikut rapat setingkat ini, maka grup Mayang milikmu pasti akan hancur. Aku sarankan, serahkan saja grup Mayang kepadaku lebih awal. Dan soal dirimu, aku bisa menjaminmu kehidupan mewah untuk sisa hidupmu. Cukup, Tommy. Ini masih grup Mayang. Kamu nggak bisa bertindak seenaknya di sini. Jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Anakku, Hadi Bai, lulusan kembali dari Wall Street. Satu-satunya jenius saham yang pernah menyaksikan pertarungan puncak dewa saham. Kalau salah satu dari kalian bisa mengalahkan, aku akan pergi saat ini juga, tanpa sepatah kata pun. 20 miliar. Selama di pasar saham kalian bisa menghasilkan 20 miliar, aku akan mengakui kalian menang. Sayangnya menurutku, kalian semua cuma sampah. Lantas kenapa kalau dia lulusan Wall Street? Aku sudah investasi saham selama 3 tahun. Aku menantangmu. Bodoh. Ini yang ku dapat dari saham bulan lalu. 100 miliar. Berapa uang tersisa di perusahaan kita? Bu Nadira, kita cuma punya 10 miliar. Main saham cuma dengan 10 miliar. Nah, menurutku kamu sebaiknya santai saja. Jangan sampai Bu Nadira kita kehilangan segalanya. Dia akan menangis di malam hari dan hati ayah akan terasa sakit. Lalu kenapa kau cuma 10 miliar? Aku tetap kalahin kamu. Benar-benar nggak tahu tingginya langit dan dalamnya bumi. Berani menantang Tuan Muda Hadi dalam saham. Tuan Muda Hadi di Wall Street merupakan jenis perdagangan saham. Aku berani bertaruh bahwa pada akhirnya kamu bakal nggak tahu gimana kamu kalah. Tepat sekali. Kamu buruh kotor seperti ini. Apa yang bisa kamu pakai melawan Tuan Muda Hadi kami? Itu wajar. Lino, pilih. Ada cukup banyak saham bagus di sini. Tapi dengan kemampuanmu, meskipun sudah tepat di depan mata, kamu tetap takkan bisa memilih. Siapa bilang begitu? Yang ini, dan yang ini. Belikan aku ketiga saham ini semuanya. Belikan aku ketiga saham ini semuanya. Paman, apa kita bisa menang? Ketiga saham ini, saham kemakmuran Paus. Kalau Lino beli, pasti rugi. Pengasuh kotor, kamu tahu apa soal saham? Mengutuk Kalino agar kalah. 3 saham yang dibeli Kalino itu, bahkan orang yang tak paham saham bisa melihat pasti akan melonjak. Kalau nggak ngerti tutup mulutmu. Lihat, saham Kalino mulai naik. Juga, bukannya kamu bilang Kalino akan kalah? Karena dia kalah. Kalau memang pengasuh ya jadi pengasuh saja. Meniru orang lain main saham. Apa kamu pikir dirimu dewa saham? Cepat jual, harganya akan turun. Yoga, kamu nggak tahan melihat kami berhasil ya? Aku sudah main saham bertahun-tahun. Apa aku kurang profesional dibanding pengasuh sepertimu? Sisa 1 menit. Ngomong kosong. Sahamku naik dengan bagus. Sepertinya akan melonjak besar. Kalau turun, aku pakai margamu. Cukup, Yoga. Ini bukan saham yang biasa dibeli investor retail untuk main-main. Lino sangat berpengalaman. Dia punya penilaiannya sendiri. Berhenti bicara. Lihat, 3 saham pilihan Tuan Muda Hadi mulai melonjak lagi. Tuan Muda Tang memang pantas disebut jebolan Wall Street, seorang jenius yang kembali. Begitu bergerak langsung naik 10%. 10%? Lebih dari cukup untuk mengalahkan grup Maya. Jual semuanya sekarang. Selamat Tuan Muda Hadi, untung 10 miliar.
Paman, kita harus gimana? Kalau Mama kalah, dia nggak punya uang untuk membantu Kiki mencari Papa. Bocah kecil, sebentar lagi mamamu akan kehilangan segalanya. Sayangku, gimana kalau begini? Akui kekalahanmu sekarang. Dan keuntungan 20 miliar milikku itu bisa aku serahkan kepadamu. Setelah kamu menikah denganku, aku juga tak keberatan membesarkan anak haram ini. Jangan ganggu mamaku. Jangan terlalu sombong juga. Jangan lupa sahamku masih terus naik. Betul. Kenaikan saham Lino juga mengesankan. Tommy, belum tentu siapa yang menang atau kalah. Waktu 1 menit habis. Cepat jual, akan turun. Yoga, sebenarnya kamu memihak siapa? Di saat seperti ini kamu masih bantu orang luar. Hentikan perdebatan, perhatikan pergerakannya. Bu Nadira, pengasuh ini bicara omong kosong. Aku benar-benar gak tahan lagi. Saham yang dibeli Kak Lino bagus sekali. Mana mungkin turun? Turun, saham Kak Lino turun. Gimana mungkin? Tadi masih naik. Gimana bisa turun? Cepat jual. 3 saham yang dipilih Lino, rugi total 7 miliar. Gimana bisa? Gimana bisa rugi sebanyak itu? Luar biasa, sungguh luar biasa. Sudah lama aku gak melihat orang sebodoh kamu. Kamu beli saham apapun yang terlihat naik, merasa dirimu hebat sekali. Padahal itu semua saham jebakan. Itu akan membuatmu kehilangan segalanya. Saham seperti ini, bahkan saat aku berusia 3 tahun pun tak akan kubeli. Cantik, sekarang kamu punya sisa 3 miliar. Kenapa kamu makin jauh dari keuntungan? Kalau ini berlanjut, sebentar lagi kamu akan kehilangan semuanya. Hah? Tapi dengan sampah-sampah yang dipelihara ini, kalah itu wajar. Tuan muda ini sudah bertahun-tahun manis saham di Wall Street. Lain dewa saham, belum ada yang bisa menandingi aku. Grup Maya, tunggu saja untuk dialihkan dengan patuh. Kenapa Yoga bisa memprediksi Lino akan kalah? Apa dia cuma menebaknya secara kebetulan? Tapi kenapa setiap kali dia menyentuh saham, tatapan matanya langsung berubah total? Tatapan seperti ini terasa familiar. Semuanya salahmu. Padahal tadi aku hampir menang. Ini semua gara-gara mulut sialmu, kamu membuatku kalah lagi. Sudah Lino, dia cuma kebetulan menebak dengan benar. Jangan berdebat dengannya. Lihat itu. Baru saja mulai mereka sudah saling menerkam. Grup mayang kalian, siapa lagi yang berani menantang anakku? Hah? Kamu? Atau kamu? Atau kalian semua? Sekelompok pengecut. Paman, semua yang Paman bilang jadi kenyataan. Paman hebat sekali. Tolong bantu Mama. Aku memang harus berurusan dengan bank internasional cepat atau lambat. Hari ini kebetulan mereka jatuh ke tanganku. Kalau begitu aku ambil sedikit bunga dulu. Aku akan menantangmu. Yoga, menghadapi Hadi nggak bisa cuma mengandalkan keberuntungan. Aku pimpinan grup Mayang. Demi kepentingan perusahaan. Meskipun aku harus mengorbankan segalanya, aku harus menang. Cuma kamu. Nah, dia gak sabar untuk menyerahkan perusahaan kepada kita. Aku mengerti. Kamu gak sabar kehilangan semua uangmu kan? Supaya punya alasan untuk bersama aku. Tommy, aku membangun ini dari nol hingga seperti sekarang. Sepenuhnya mengandalkan kemampuan sendiri. Anakmu memang luar biasa, tapi belum tentu aku akan kalah. Jangan gegabah. Kamu gak bisa mengalahkan mereka. Kalau kamu gak berani maju gak apa-apa. Sekarang kamu malah mengutuk Bu Nadira. Kenapa Bu Nadira merekrut orang seperti kamu? Bu Nadira, jangan percaya dia. Anda pasti akan menang. Anda sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Anda pasti menang. Pengasuh kotor. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, enyah. Lihat caramu bicara. Aku cuma menyampaikan kebenaran. Dengan kemampuanmu saat ini, apapun caranya. Cukup Yoga. Kamu cuma seorang pengasuh. Pandanganmu terlalu sempit. Kamu belum pernah melihat badai besar pasar saham. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku benar-benar akan marah. Sepertinya kalian semua memang gak akan menyerah. Justru cuma pengasuh pria ini yang lebih masuk akal daripada kalian semua. Modalmu cuma 3 miliar. Sementara anakku punya lebih dari 100 miliar. Dengan apa kamu mau melawan kami? Hah? Modal 3 miliar sudah cukup. Apa kalian ingat jurus khas Dewa Saham dulu? Burung pipit menelan naga. Jurus khas Dewa Saham, burung pipit menelan naga. Kabarnya dengan jurus ini, orang yang sudah berada di ambang kekalahan bisa kembali. Kamu gak benar-benar percaya bahwa cuma dengan melihat jurus khas Dewa Saham, kamu bisa langsung menggunakannya sendiri kan?
Pertarungan puncak Dewa Saham disiarkan langsung ke seluruh dunia, namun sampai hari ini belum ada yang benar-benar mempelajarinya, bahkan jenius sepertiku belum memahami esensinya. Kalau kamu benar-benar bisa, 100 miliar milikku hari ini, kuserahkan semuanya padamu. Jangan meremehkan orang lain dengan sombong. Dengan kemampuan Bu Nadira, dia pasti akan menang. Aku memilih 3 saham ini. Pembelian berhasil. Kalau begitu, aku akan membuatmu kalah telak. All in pada ketiga saham ini. Paman, apa Mama akan menang? Burung pipit menelan naga, nggak seperti itu. Dia akan kalah. Gimana bisa begini? Salam pilihan grup Mayang kembali anjlok. Saham pilihan Tuan Muda Tang kembali melonjak tajam. Keuntungan 5 miliar. Semuanya berakhir. Benar-benar berakhir. Mama, jangan menangis. Jangan menangis. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena omong kosongmu tadi, mengacaukan pikiran Bu Nadira, apa mungkin Bu Nadira kalah? Kamu benar-benar mencelakai kami semua. Cukup, Lino. Bu Nadira, kita kalah karena sampah ini. Dialah penyebabnya. Aku mengakui kekalahan. Aku setuju untuk tanpa syarat mengalihkan grup Mayang ke Bay Internasional. Sepertinya bukan cuma grup Mayang. Cantik, dan juga kamu berada di bawah kendaliku. Kalian orang jahat, pergi! Jangan ganggu mamaku! Bocah, memangnya kenapa kalau aku menindas mamamu? Hah? Gigit aku. Tenang saja, Paman gak keberatan. Selama mamamu ikut bersama kami, aku juga akan kasih kamu marga baik. Itu lebih baik daripada gak dianggap, bukan? Cantik, bukannya kamu sering berkata, kalau kamu pernah tidur bersama Dewa Saham, kalau begitu hari ini aku membiarkanmu merasakan antara aku dan Dewa Saham, siapa yang lebih baik di ranjang. Orang jahat! Lepaskan mamaku! Bocah kecil berani menggigitku. Grup Mayang belum kalah. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pengasuh kotor! Apa kamu buta atau tuli? Bosmu sendiri sudah mengakui kalah, dan kamu masih menyangkalnya? Grup Mayang baru saja menjual saham tepat waktu. Dana berhasil dipulihkan. Masih ada sisa dana 100 juta. Yoga, menurutmu kita belum cukup kalah memalukan? Apa bedanya 100 juta dengan kalah total? Cukup, Yoga. Kamu nggak perlu ikut campur lagi di sini. Grup Mayang sudah kalah. Kamu sebaiknya segera Karena pergi. aku sudah menandatangani kontrak kerja denganmu, aku merupakan bagian dari grup Mayang. Tenang saja, aku bantu kamu menang. Ayo, aku layani kamu. Apa aku nggak salah dengar? Hah? Kamu? Pengasuh kotor? Hah? Kita lagi bermain saham. Pasar saham ini bukan sesuatu yang bisa dimainkan orang biasa sepertimu. Paham? Kenapa? Nggak berani? Waktu Tuan Muda ini sangat berharga. Meluangkan sedikit waktu untuk melayanimu sudah merupakan berkah dari leluhurmu. Tapi hari ini Tuan Muda lagi senang. Aku kasih kamu hak memilih. Nggak perlu. Kamu. Yang ini. Pilihkan semuanya untukku. Ayo, Kiki. Lihat mana yang kamu suka. 3 ini terlihat bagus. Warnanya hijau. Kiki suka. Kiki pintar sekali. Warna ini penuh vitalitas. Kita pilih yang ini. Ini kan merupakan saham milik grup Mayang. Yoga, apa kamu gila? Dengan kondisi grup Mayang sekarang, kamu justru milih 3 saham ini. Kamu, apa bedanya ini dengan menyerah? Yoga, hentikan sekarang juga. 3 saham ini sama sekali mustahil bisa menang. Kalau aku bilang bisa, berarti bisa. Cantik. Inilah bakat yang kamu temukan. 3 saham yang dia pilih ini merupakan yang paling gak punya harapan. Artinya, dimanapun anakku bermain, ini jalan buntu baginya. Hah? 3 saham pilihan Tuan Muda Tang mulai naik lagi. Kalau dijual sekarang bisa menghasilkan 20 miliar. Aku tahu kita nggak seharusnya mempercayainya. Yoga, kamu terlalu gegabah. Tenang aja. Biarkan mereka sombong lebih lama. Kenapa? Bahkan sekarang pun kamu masih berpikir bisa membalikkan keadaan. Aku bilang padamu, kecuali Dewa Saham muncul sendiri dan menggunakan burung pipit menelan naga yang sesungguhnya, baru saat itu kamu bisa bangkit kembali. Kalau enggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Burung pipit menelan naga yang sebenarnya bukan tentang hidup kembali dari kematian, melainkan menemukan hidup di tengah kematian.
3 saham grup Mayang ini merupakan perusahaan teknologi yang akan berkembang di masa depan. Meski sekarang lagi terpojok, selama ada sedikit saja opini publik dan berita yang lagi viral sebagai pemicu, mereka akan langsung meroket. Dan pertumbuhan ini akan tak terukur. Lihat kepercayaan diri itu. Dia benar-benar mengira dirinya dewa saham. Naik cuma karena kamu bilang begitu. Hah? Ini opini publik lagi memanas. Sia lagi mempermainkanku. Baiklah nak, ini cuma sedikit opini publik. Aku sanksi mereka bisa hidup kembali cuma karena ini. Pengasuh kotor, modalmu tinggal 100 juta. Kecuali kamu dewa saham, gimana kamu bisa menang? Dan kalau aku menang? Kalau kamu menang, taruhan ini dibatalkan. Tuan muda ini akan keluar dari pasar saham dan gak akan menyentuh saham lagi. Modal 100 juta, all in ke saham A. Naik! Beneran naik. Waktu habis, jual semuanya. Untung 500 juta. Sudah 500 juta. 500 juta. All in ke saham B. Setelah 5 menit, jual semuanya. Beli semuanya. Waktu habis, jual semuanya. Semua dana. All in ke saham C. Siap. Siap. Kenapa dia begitu paham saham? Waktu setiap penjualan selalu tepat sasaran. Penguasaan pasar saham setepat ini, selain dia, mustahil ada orang kedua yang mampu. Saham B kejual, untung 2 miliar. Hah? Ini nggak mungkin. Dalam waktu sesingkat ini, 100 juta berubah jadi 2 miliar. Kamu sama sekali bukan pengasuh kotor. Siapa sebenarnya kamu? Mencari jalan hidup dengan kematian pasti. Inilah jurus khas dewa saham, burung pipit menelan naga. Kamu dewa saham? Beli semuanya. Oh tidak, dengan dana grup Maya saat ini, sekalipun kita beli semuanya, keuntungannya masih kalah sama Tuan Muda Gimana Hadi. bisa begitu? Apa salah hitung? Sangat tepat. Untuk melampaui Tuan Muda Hadi, kita masih kurang tepat $1. Gimana bisa begini? Apa benar-benar berakhir? Siapa bilang berakhir? $1 itu, kubayar. Kamu? Pembelian berhasil, keuntungan 25 miliar. Hebat, Mama. Kita akan menang. Nggak mungkin. Pengasuh gembel ini, gimana bisa ngalahin aku? Ini nggak mungkin. Koin emas ini, bukannya ini koin yang aku tinggalin 5 tahun lalu. Berarti Yoga bukan dewa saham. Yoga, gimana bisa kamu tahu jurus dewa saham? Cuma lihat di TV terus aku pelajarin. Alah, jangan belagu. Cuma hoki aja, cuma kebetulan. Topeng ini dapat dari mana? Dikasih teman. Teman? Temanmu sekarang di mana? Aku juga nggak tahu. Aku udah nyari dia bertahun-tahun, tapi nggak pernah ada jejaknya. Lihat, sahab grup Mayang tiba-tiba berhenti. Ini kena suspensi. Apa-apaan ini? Padahal tadi baik-baik aja, tiba-tiba disuspend. Kok bisa mendadak berhenti? Cuma ada satu kemungkinan. Yoga salah prediksi, sahamnya udah gak bisa naik lagi. Aku udah bilang dia itu cuma pengasuh gembel. Mana mungkin dia tahu jurus andalan dewa saham? Nona, kamu terima nasib sekarang. Hah? Tanda tangan. Yoga, coba kamu jelasin. Gak ada cara lain. Fondasi grup Mayan terlalu lemah. Gak kuat nahan permainanku. Udah. Kalah ya kalah. Kenapa banyak bacot? Kamu itu cuma pengasuh gembel. Aku rasa kamu sengaja bikin kita kalah. Cukup, Lino. Ini bukan salah dia. Bu Nadira, dia udah begini. Kenapa masih belain dia? Aku kurang pertimbangan. Yoga emang cuma seorang pengasuh, bukan dewa saham. Harusnya dari awal nggak usah berharap apa-apa. Udah, tanda tangan aja. Siang, aku bisa ajarin manajemen perusahaan. Malamnya, kita main saham. Itu jauh lebih baik. Lebih baik daripada sampah ini kan?
Bu Nadila nggak boleh tanda tangan. Ini kan salah paham pilihan Yoga. Gak ada urusannya sama kita masih bisa lanjut tanding. Saham terakhir kalian udah kalah. Apalagi yang mau buat tanding sama aku? Hah? Seluruh hartamu? Atau nyawamu yang gak berharga itu? Aku mau taruhan 1 ronde terakhir. Taruhan buat ronde ini, diriku sendiri. Sesuai taruhan sebelumnya. Kamu sama grup Mayang udah jadi milikku. Kenapa aku harus taruhan lagi? Aku bisa ikut kamu, tapi aku nggak bakal ikhlas. Kalau aku kalah, taruhan ini lagi, aku bakal rela ikut kamu. Terlebih lagi, aku bakal serahin grup Mayang ke tanganmu baik-baik. Bu Nadila, janganlah. Taruhannya terlalu tinggi. Baik, aku kasih 1 kesempatan terakhir. Nah, tunjukin 1 jurus lagi ke mereka. Biar Bu Nadila benar-benar nerima kekalahannya. Dan bikin dia rela mau ikut kita. Tenang aja, aku bisa jamin bakal bikin dia bertekuk lutut. Saham ketiga ini belum kena suspensi. Kita belum kalah. Yoga, jangan bikin kacau. Saham ketiga ini emang belum kena suspensi. Harganya naik terlalu cepat. Sistem di bursa saham alami error. Makanya berhenti sementara, itu aja. Begitu mereka tahu penyebabnya dan lepas sahamnya lagi, yang kalah tetap mereka. Mama, Kiki rasa paman benar. Kita harus percaya paman. Yoga bisa diem gak sih? Kamu ngerti saham terus kita dianggap bodoh gitu? Aku rasa kamu gak mau tanggung jawab. Saham mereka udah nyampe titik puncak kenaikan sekarang. Begitu berusaha lepas saham kita bakal langsung lewati mereka. Terserah, aku udah bilang semuanya. Mau percaya atau enggak? Apa semua yang kamu omongin itu benar? Bu Nadila, kamu percaya sama sampah ini? Lihat, bahkan anjing peliharaan aja lebih pintar darimu. Bisa bikin sistem bursa saham sampai error. Di dunia ini, selain dewa saham, gak bakal ada yang bisa. Kamu gak mikir kalau pengasuh gembel ini dewa saham, kan? Jangan salahin aku kalau aku gak ngingetin ya. Tinggal 10 menit lagi sebelum pasar tutup. Kalau gak segera ambil keputusan, gak bakal ada harapan lagi. Yoga, tadi itu kamu cuma kebetulan nebaknya benar. Kamu gak ngerti saham sama sekali. Jangan ikut campur lagi. Apa? Bingung mau pilih yang mana? Kamu boleh kok mohon-mohon ke aku. Kalau moodku lagi bagus, nanti aku ajarin ya. Tenang aja. Apapun yang kamu pilih, kamu tetap kalah sama tuan muda ini. Lagi pula di dunia ini yang bisa ngalahin aku cuma dewa saham. Saham ini, di antara semua saham lainnya, punya potensi paling besar. Pasti menang. Aku pilih yang ini. Dibilang jangan beli. Yoga, apa-apaan sih kamu? Yoga, kamu ngapain? Kurang ajar. Ini kesempatan terakhir Bu Nadila. Kalau grup Mayang hancur, kamu bisa tanggung jawab. Kenapa kamu lakuin ini? Aku udah jelas bilang sama ibu, gak perlu beli lagi. Lagi pula saham yang kamu beli ini bakal hancur. Udahlah, kalah ya kalah. Dia kan cuma pengasuh gembel. Emang kamu harap dia bisa bikin keajaiban apa? Nggak tahu gimana jelasinnya. Cukup, Yoga. Apa kamu mau aku kalah? Aku benar-benar salah menilaimu. Kalau tadi nggak batalin transaksinya, kita pasti udah menang. Benar sekali, pengasuh gembel. Pergi. Pergi sana. Kamu udah rusakin semuanya. Pergi. 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 Mama, paman itu bukan orang jahat. Jangan usir paman ya. Usir dia. Dia udah benar-benar ngecewain kita. Kamu ngapain masih di sini? Hah? Nggak mikir kalau saham sampah pilihanmu itu bakal naik lagi kan? Ini tuh main saham, bukan beli sayur di pasar. Dan ini bukan sampah kayak kamu bisa ngerti cara mainnya. Hah? Kalau gitu aku pergi. Tunggu, apaan tuh? Yoga benar, saham ketiganya nggak kena suspend. Harganya masih terus naik. Nggak nyangka pengasuh gembel ini ternyata benar. Mama, Kiki udah bilang kan paman gak bakal bohong. Apa aku udah salah nyalahin Yoga? Apa-apaan ini? Gimana bisa saham ini naik? Ini kerjaanmu. Gimana bisa saham mereka tiba-tiba naik? Itu, minggir kamu. Naik 3%. 6%. 10%. Masih terus naik. Untung 25 miliar. Nggak meleset sepeser pun dari perkiraan.
Ini namanya keajaiban. Bu Nadira, kita menang. Keuntungan kita lewatin taruhannya. Kita beneran menang. Yoga yang lakuin semua ini. Tapi dia kan cuma seorang pengasuh. Gimana dia lakuin itu? Tolong selidiki latar belakang Yoga. Tommy, kami udah menuhin taruhannya, bahkan lebih. Kamu kalah. Kamu nggak mikir kamu udah menang kan? Taruhan kita belum selesai. Mau ingkar janji? Ingkar janji apa? Kamu pikir bisa jaga keuntungan kecil ini? Cuma perlu anakku gerakin jarinya dikit. Dan semua sahammu bakal anjlok parah. Semua untungmu itu bakal jadi puing. Apa maksudmu? Hari ini bakal aku tunjukin apa itu perang bisnis yang sebenarnya. Keluar kalian. Mereka mau ngapain? Dia mau jatuhin harga saham grup Maya. Nyerang pasar. Nggak nyangka kamu seorang pengasuh ternyata punya visi juga. Benar sekali. Ini tim Bursa Efek punya tuan muda. Mereka udah sering jatuhin banyak perusahaan kelas dunia. Bahwa mereka lawan kalian hari ini sebuah kehormatan. Kamu pikir main saham itu cuma mantengin deretan angka aja? Sambil sesekali ramein berita yang lagi tren. Hah, sangat kuno. Sekarang, biar anak aku tunjukin apa itu profesionalisme yang sebenarnya. Cuma sekumpulan amatir. Ngomong apa kamu barusan? Mereka ini tim elit Bursa Efek. Kamu seorang pengasuh gembel berani remehin mereka. Kamu tahu kenapa Dewa Saham bisa ngalahin para raksasa Bursa Efek? Itu karena dia punya tim. Tim tuan muda ini dibangun dengan niru timnya dia. Sampai hari ini, mereka nggak pernah kalah. Kita benar-benar habis kali ini. Nah, biar sampah-sampah rendahan ini saksiin gimana hebatnya tim super kita yang niru Dewa Saham. Tahu seberapa kuat kita. Dalam 3 menit, bikin harga saham mereka anjlok sampai limit bawah. Siap! Harga saham grup Mayang mulai turun. 30.000, 28.000, 25.000. Masih turun terus. Kenapa bisa turun secepat ini? Bu Nadira, kalau begini, saham kita bakal kena limit bawah. Serang dan bertahan dalam saham itu biasa. Tinggal serang balik beres kan? Dasar pengasuh busuk masih bisa-bisanya nyinyir ya. Kalau bukan karena kamu, mereka nggak bakal sewa tim elit kayak gitu buat ngalahin kita. Cuma ngandelin sampah-sampah kayak kalian. Mimpi bisa ngalahin anakku seumur hidup. Grup Mayang pasti bakal jadi milikku. Bahkan Dewa Saham pun nggak bisa selamatin kalian. Ikut aku sekarang. Pengasuh busuk, mau apa kamu? Lepasin aku! Udahlah Yoga. Kemampuanku emang kalah dari mereka. Dengar kan? Kamu harus belajar tahu diri. Aduh, harga sahamnya turun lagi. Apa? Nona, udah aku bilang, kamu gak bakal bisa lepas dari genggamanku. Tadi sombong sekali kan? Sekarang lihat sahamnya hancur. Kamu bahkan gak bisa kentut lagi. Sok-sokan jadi jagoan di sini ya. Sampah gak guna. Aku yang tadi sama mereka. Gak bakal nahan. Yoga, kamu di pihak mana sih? Bukan cuma kamu yang paham cara main saham. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Nah, karena dia udah mau mampus, ya udah, tunjukin para sampah ini apa itu putus asa. Lakuin. Siap. Lihat, harganya udah turun ke 23.000, turun 2.000 lagi. Langsung kena limit bawah. Jadi ini para elit grup Mayang. Gak ada perlawanan sama sekali. Sampah kayak kalian bahkan gak pantas bersihin toilet. Mana mungkin. Padahal aku udah usaha keras. Kenapa harganya masih turun? Metode mereka musatin dana buat nyerang pasar. Dengan pertahanan buta kayak gini gak bakal kuat nahan. Diam kamu! Dasar tukang kritik, apa hakmu remehin aku? Benar, ini semua salah Yoga. Awalnya kita pasti menang. Kalau dia gak mancing-mancing Tuan Hadi, mana mungkin Tuan Hadi nyuruh orang jatuhin saham kita. Kalau tadi kita ngelawan, mungkin Tuan Hadi bakal lepasin kita. Ini semua salah dia. Udah, diam. Dari awal mereka emang ngincer aku. Bahkan tanpa Yoga sekalipun, mereka tetap bakal nyerang grup Mayang. Tommy, kali ini aku yang bakal nahan pasarnya. Kamu juga bukan tandingan mereka. Grup Mayang buat aku punya arti yang sangat spesial. Walaupun cuma ada secercah harapan, aku harus perjuangin. Di harga 25.000 per lembar, beli semua saham dari investor retail dengan harga premium. Operasi berhasil, total 2.000 lembar saham didapat. Nggak cukup, terus beli, makin banyak makin bagus. Bu Nadira mau borong saham yang ada di tangan investor retail. Dongkrak harga saham kita, dapat lagi 2.000 lembar. Lihat, ternyata berhasil. Harganya mulai naik.
Bagus, 23.500, 24.000. Harganya akhirnya balik lagi. Yoga, bukannya tadi bilang Bu Maya bukan tandingan mereka? Gimana sekarang? Harganya malah naik lagi kan? Kamu itu emang cuma sampah omong besar. Kalian udah dijebak. Kalian masuk ke perangkap anak ini. Yoga, ngomong apa kamu? Bu Nadira akhirnya bikin harganya naik lagi. Masih aja ngomong yang enggak. Jangan banyak bacot, suruh mereka berhenti. Kalian masuk perangkap bajingan ini. Dia sengaja narikin harga naik, biar bisa hancurin harga pasar. Terus kena limit bawah. Cukup, Yoga. Jangan pakai pengalamanmu yang cetek itu. Nilai perang bisnis level tinggi kayak begini. Tadi kamu itu cuma hoki. Kalau nggak ngerti main saham sama sekali. Lebih baik fokus aja sama tugasmu sebagai pengasuh. Lanjutin belinya. Pembelian berhasil. Banyak investor retail yang ikutan beli. Harga saham balik ke 27.000. Lihat itu pengasuh busuk. Ada nggak limit bawah yang kamu maksud tadi? Bu Nadira, saham grup Mayang anjlok lagi. Hah? Mana mungkin? Harganya baru ditarik naik sama Bu Nadira. Gimana bisa turun lagi? Gimana? Udah yakin sekarang? Kamu pikir karena kamu nyimpan topeng sampah Dewa Saham, dia bakal berkatin kamu? Bahkan kalau Dewa Saham datang sekalipun, gak bakal bisa nyelamatin kalian. Apa? Gak terima? Aku kasih tahu ya, kalau aku suruh anakku tekan sedikit lagi, semua saham grup Mayang bakal kena limit bawah. Dan perusahaanmu juga bakal bangkrut. Sekarang, kalian udah gak punya ruang gerak lagi. Maafin aku gagal bangun grup Mayang ke titik di mana aku bisa berdiri di sisimu. Bahkan gak punya kekuatan nemuin kamu sekali saja. Aku kalah. Aku nyerah. Bu Nadira. Gak usah ngomong lagi. Kemampuanku emang kurang. Mau tanding lagi pun, kita bukan tandingan mereka. Benar sekali. Dewa Saham itu cuma legenda. Kitalah si Raja Pasar Saham yang sebenarnya. Datanglah ke kamarku malam ini. Biar aku ajarin yang benar atas nama Dewa Saham. Aku yang mereka mau. Sebelum itu, aku bakal putus semua kontrak kalian. Masalah grup Mayang sama sekali nggak nyeret kalian semua. Bu Nadira. Bawa masuk. Aku udah kasih amanat buat jual semua properti atas namaku. Semuanya bagi-bagi uang ini. Jangan gara-gara aku masa depan kalian jadi terhambat. Bu Nadira, apa-apaan ini? Kamu selama ini baik sama kita. Mana mungkin di saat kayak gini kita malah pergi gitu aja. Kita nggak bakal pergi. Perusahaan lain bakal meras kita. Cuma Bu Nadira yang peduli sama kita. Bu Nadira, kami nggak bakal pergi. Benar. Grup Mayang itu dibangun bersama kita semua. Biarpun bangkrut kita nggak bakal pergi. Kita nggak bakal ambil uang ini. Siapapun yang berani ambil, dia bukan manusia. Benar. Kita nggak bakal ambil. Mama, ada paman di sini. Kita nggak bakal kalah. Anak pintar. Mama minta maaf ya. Mama nggak bisa kasih kehidupan yang baik. Yoga, ambil uang ini. Cari majikan baru. Yoga, kamu itu laki bukan sih? Bu Nadira rela jual rumahnya buat kita. Kamu malah mau ambil duitnya terus kabur. Kamu berharap apa dari pengasuh gembel soal perasaan? Orang-orang kelas bawah kayak gini gak pernah kenyang diajak setia. Paman, beneran mau pergi? Kiki, biarin dia pergi. Yoga, bukannya kamu kesini cuma cari duit. Aku gak mau ngecewain kamu. Ambil nih. Kacang lupa kulit. Ambil duitnya, pergi dari sini. Anjing aja tahu cara balas budi. Kalau mereka ngomongnya gitu, aku jadi malu mau ambil. Aku benar-benar salah menilaimu. Kalau kamu beneran dia, mana mungkin kamu serendah ini? Nona, ditusuk dari belakang. Gak enak kan? Tunggu. Apa itu? Serangan Tuan Hadi gagal. Saham grup Mayang, harganya gak turun lagi. Itu Yoga. Dia berhasil nahan pasarnya. Mana mungkin? Jalan buntu itu Bu Nadira gak bisa tanganin. Gimana bisa pengasuh busuk lakuin itu? Mama, Kiki tahu Paman gak bakal ninggalin kita.
Paman hebat banget. Apa Yoga beneran lakuin ini? Pengasuh busuk, gimana bisa kamu nahan serangan tim elit punya anakku? Maaf ya, kayaknya rencana besar kalian bikin grup Mai yang bangkrut udah gagal total. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Hadi, tadi dananya telat masuk dikit, makanya dia bisa curi celah. Tadi cuma kesalahan. Pantesan. Gimana bisa seorang pengasuh bisa nahan seranganku? Ternyata cuma hoki. Apa ini cuma kebetulan? Kalau bukan kebetulan, emang apa lagi? Kamu beneran mau pengasuh busuk bisa nahan pasarnya? Ini benar-benar lucu. Yoga, ngapain masih duduk di situ? Pergi sana sekarang. Grup Mayang belum kalah kok. Aku masih bisa lanjut nahan. Yoga, berhenti sekarang juga. Jangan buang sisa harga diriku juga. Lawan mereka mah belum sampai level harga diri kali. Pengasuh busuk. Kamu pikir itu dewa saham? Kalau berhasil nahan pasarnya hari ini, aku bakal ngasih kamu buy internasional. Kalau berhasil nahan pasarnya hari ini, aku bakal ngasih kamu buy internasional. Kamu sendiri yang bilang ya. Apa? Kamu beneran mau tanding sama aku? Yoga, jangan gegabah. Buy internasional nilainya miliaran. Karena dia sendiri yang nyerahin, masa aku nggak terima? 100 miliar? Kan bisa buat beli banyak makanan enak. Yoga, aku rasa kamu udah gila. Tim elit mereka ada di sana. Kamu cuma pengasuh busuk, apa hakmu tanding sama mereka? Kamu nggak mikir kalau satu hoki tadi bisa nahan pasar ini selamanya kan? Semua yang aku punya ini didapat dari pertempuran asli. Cuma dewa saham yang bisa lawan tim elit. Kamu pengasuh busuk mau pakai apa buat balikin keadaan? Nah, karena pengasuh busuk ini emang nyari mati. Ya udah tunjukin aja. Biar dia sadar kalau keberuntungan itu nggak bertahan selamanya. Baiklah, anggap aja lagi ngajak anjing jalan-jalan. Ini surat perjanjian taruhan baru yang aku bikin. Tanda tangan. Kalau menang, buy internasional jadi punyamu. Tapi kalau kalah, kamu harus kayak dia. Tinggal di sini dan jadi anjing aku. Yoga, jangan mau. Kamu bukan tandingan Hadi. Aku setuju. Benar-benar nyari penyakit. Bagus. Nona, simpan dokumen ini baik-baik. Nanti pas dia kalah, aku bakal suruh dia tinggal dan jadi anjing aku sama kayak kamu. Aku juga bakal suruh dia berlutut, biar dia lihat gimana kamu layanin aku. Yoga, kamu terlalu impulsif. Kamu nggak perlu gara-gara omonganku tadi sampai taruhin masa depanmu sendiri. Aku emang udah dendam sama Buy Internasional dari dulu. Sekalian aja tanganin hari ini. Buy Internasionalku perusahaan miliaran dolar. Sama kamu, pengasuh busuk, emang punya dendam apa? Benar-benar pelupa ya, Tommy. 5 tahun lalu di Bursa Efek, Anda menjebakku. Kamu ngasih aku obat. Lupa, hari ini utang baru dan utang lama bakal aku tagih semua. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Lakuin. Siap. Lima tahun lalu, Bursa Efek. Gimana bisa kebetulan? Gawat Bu Nadira. Di internet banyak berita negatif soal grup Mayang. Investor retail baru beli saham kita, jadi nggak bisa jual sahamnya lagi. Sekarang mereka semua nyerang kita di internet. Reputasi kita hancur total. Pengasuh busuk, lihat kan? Tuan muda cuma pakai setengah kekuatannya dan kalian udah nggak kuat. Lawan aku, bakal aku mainin sampai mampus. Kurang orang nih, butuh satu tangan lagi. Kiki bantu. Kiki, kenapa ikutan main-main sama dia? Orang kayak dia itu nggak bakal bisa bantu kita. Kita selalu bilang Paman nggak bisa apa-apa, tapi Paman selalu di saat kritis nyelamatin kita. Kiki percaya sama Paman. Kiki mau kerja bareng Paman, kasih pelajaran orang yang gangguin Mama. Hah, sekarang malah bawa anak kecil bau kencur. Kayaknya grup Mayang emang udah gak ada orang lagi. Kamu apa? Biar aku tunjukkan sekumpulan sampah ini gimana anakku tahap demi tahap bikin kalian semua bangkrut. Oh, sekadar mengingatkan, bursa saham tutup 5 menit lagi. Aku mau lihat gimana kamu balikin keadaan. Balikin keadaan? Aku rasa biarpun dewa saham sendiri turun tangan, gue udah gak ada kesempatan. Paman, gimana kita kasih pelajaran ke orang jahat ini? 5 menit harusnya cukup. Tapi kita butuh satu orang lagi. Aku ikut. Selesai. Bahkan Bu Nadira ikutan gila sama pengasuh ini.
Grup Mayang benar-benar berakhir kali ini. Yoga, apa rencanamu? Mereka lagi jual kosong saham Grup Mayang. Ada celah di situ. Dengan sisa 5 menit, asalkan kita bisa kumpulin dana, kita harusnya bisa nyerang balik. Tapi dana kita udah habis semua. Aku tahu beberapa firma VC. Grup paten inti perusahaanmu sebagai jaminan. Dananya bisa cari cepat. Heh, nggak salah dengar ya. Pengasuh busuk ini bilang dia kenal firma VC. Palingan cuma perusahaan cangkang yang sama sekali nggak ada harganya itu kan. Emang kenapa kalau dia kenal perusahaan VC? Tinggal 5 menit lagi. Mana bisa dia selesaiin administrasinya? Udah tahu pengasuh busuk emang nggak beres. Bu Nadila kali ini benar-benar dihancurin sama dia. Bima, tolong bantu aku. Kamu nggak mikir cuma lewat satu telepon bisa selesai nggak ada aset kan? Perusahaan mana yang sekuat itu? Ada atau enggak nanti juga tahu sendiri kok. Yoga, nggak apa-apa kalau kita lakuin ini. Tiga paten teknologi ternyata benar digadaikan. Dana cair 50 miliar. Kamu lagi nipu anak kecil ya? Dalam waktu secepat ini satu telepon bisa cariin gadai paten. Di dunia ini perusahaan mana yang sekuat itu? Jangan mau dibohongin sama pengasuh ini. Lihat yang jelas. Ini asli. Dan ini dari firma visi yang nggak dikenal. Percaya sekarang. Udah dibilang tadi. Paman itu hebat. Benar-benar nggak mungkin. Pengasuh busuk ini ternyata beneran kenal perusahaan VC. Yoga, gimana kamu lakuin itu? Oh, kebetulan kenal aja. Dan mereka rasa paten perusahaanmu emang layak dibayarin. Aku paling tahu kondisi grup Mayang. Kalau paten emang bisa digadai, pasti udah aku lakuin dari dulu. Yoga, sebenarnya kamu siapa? Emang kenapa kalau punya dana? Waktunya tinggal kurang dari 5 menit. Aku nggak percaya bisa menang. Hancurin pasarnya. Siap. Kiki, jual saham A dan saham B. Saham C itu teknologi intinya. Kumpulin semua dana, sikat semua saham harga murah. Siap. Lapor paman, semuanya udah dibeli. Stabilin harganya, dan kasih mereka celah. Siap. Kiki, serbu. Oke. Lihat, harga saham grup Mayang balik normal. Harga saham grup Mayang balik normal. Ini cuma bisa dilakuin sama dewa saham. Gimana dia bisa? Apa-apaan ini? Bukannya kalian itu elit? Gimana kalian biarin pengasuh busuk narik harganya balik? Sampah! Kalian semua sampah! Tuan Hadi, kami juga nggak mau. Timing dia akurat. Tiap kali dia selalu manfaatin celah sempit borong semua saham kita. Kita nggak punya kesempatan buat nangkis. Nggak mungkin. Celah sesempit itu selain dewa saham nggak bakal bisa manfaatin. Pengasuh busuk, gimana kamu lakuin itu? Aku kasih tahu satu berita bagus ya. Ini tadi itu cuma menu pembuka. Serangan balik ke sebenarnya baru aja dimulai. Tapi sampai bursa tutup tinggal kurang dari 2 menit. Apa kita bisa? Kalau orang lain nggak bisa, bukan berarti nggak bisa. Kiki. Siap. Tuan Hadi, 3 saham kita anjlok. Sahamku? Ini kan 3 saham paling potensial punya buy internasional. Kapan kamu nyerang harga saham kita? Maaf, nahan pasar tadi sangat membosankan. Makanya suruh Kiki beli saham buy internasional dari tangan investor retail. Jual di harga paling rendah dalam 2 menit. Harusnya cukup buat bikin buy internasional menderita kerugian sementara waktu. Orang-orang jahat. Kiki pakai cara kalian gangguin mama bergangguin kalian balik. Gimana rasanya? Tahan pasarnya, tahan buat aku. Nggak bisa, Tuan Hadi. Mereka nggak kasih celah sama sekali. Kita nggak punya kesempatan buat stabilin harganya. Saham buy internasional masih terus anjlok. Turun 20%, 25%, 30%. Saham buy internasional kena limit bawah. Waktunya habis. Waktunya habis. Sekarang udah masuk periode pasar tutup. Kita baru bisa main lagi besok. Waktu semalaman ini harusnya cukup buat buy internasional sampai bangkrut kan? Nah, ada apa sama kamu? Nah, taktik pertahanan sekuat besi ini, penempatan tim tanpa celah ini, serangan balik sekali pukul mematikan. Aku cuma pernah lihat di satu tempat, pertempuran paling puncak, punya dewa saham bursa efek. Nah, kamu bilang operasi kayak gini cuma bisa dilakuin sama dewa saham. Tapi kenapa dia bisa? Yoga, gimana bisa tahu operasi dewa saham? Kecuali kalau kamu dewa saham. Apa?
Yoga, dia dewa saham. Mana mungkin? Dia cuma pengasuh busuk. Gimana dia jadi dewa saham? Dewa saham sudah lama menghilang. Kalian semua ditipu sama dia. Bu Nadira, tadi kamu yang minta aku menyelidiki identitas Yoga. Sekarang sudah jelas. Data menunjukkan Yoga cuma orang yang kembali dari bursa efek. Cuma orang biasa. Sejak kembali ke negeri ini, dia nggak punya kerjaan. Dia pengangguran. Kamu bukan dewa saham. Selain itu, aku juga menemukan sebuah rumor. Dewa saham sudah kembali ke negeri ini dan dia ada di sini di Jakarta. Di mana dia sekarang? Keberadaan dewa saham sangat misterius. Dengan kemampuan kita nggak bisa menemukannya. Kenapa selalu seperti ini? Kami akhirnya tahu kabarnya. Tapi akhirnya semuanya sia-sia. Kelihatannya kabar kepulanganku sudah menyebar. Mengungkapkan identitasku di waktu seperti ini cuma akan menarik masalah. Mencoba mencari gadis itu akan semakin sulit. Kalau begitu, Yoga bukan sang dewa saham. Dia cuma pengasuh busuk. Tadi dia cuma beruntung. Kalau bukan karena uang dari firma VC, tuan muda ini sudah menang dari tadi. Yoga, kamu mengambil kesempatan dan masih pura-pura jadi dewa saham. Apa kamu gak punya malu? Aneh, Paman sangat hebat. Mana mungkin dia bukan dewa saham? Aku tahu. Paman pasti seseorang yang lebih hebat dari dewa saham. Yoga, kenapa kamu bohong sama kami? Apa kamu gila? Kapan aku bohong? Dari awal sampai akhir telinga siapa yang dengar aku bilang kalau aku dewa saham? Baiklah, berhenti bicara. Nggak masalah. Kalian semua udah kalah. Tolong penuhi janjimu. Tepat sekali. Taruhannya sudah jelas. Kalau kamu kalah, kamu kasih bayi internasional ke kami. Siapa bilang kalian menang? Ayah? Siapa bilang kalian menang? Ayah? Kenapa dia di sini? Dia benar ayah Bu Nadira. Tunggu, Pak tua di sampingnya. Sepertinya aku pernah melihatnya. Diam. Dia itu Pak Roy. Yang membentuk bursa saham dalam negeri. Dia memegang kekuasaan di sektor keuangan. Taruhan kita hari ini diadakan dalam pengawasannya. Kamu takut padanya? Dia orang tua jahat. Paliam, Pak Roy. Apa yang membuat kalian datang? Bukannya karena kebodohanmu. Aku suruh kamu mengambil perusahaan kecil dan kamu nggak bisa melakukannya. Ayah, kamu yang suruh mereka ambil perusahaan Siapa kami. lagi? Kalau Paliam gak langsung menyuruhku untuk menghancurkan kalian, perusahaan kecil seperti kalian memangnya akan aku lirik. Ayah, kenapa kamu melakukannya? Nadira Luna, kamu urus saja statusmu. Aku sudah membuangmu dari keluarga Luna. Dari 5 tahun yang lalu, kamu bukan lagi putriku. Bu Nadira dan ayahnya kenapa seperti musuh? Pelankan suaramu. 5 tahun lalu Bu Nadira ke bursa efek dan hamil di luar nikah. Paliam merasa ini mencuri nama keluarga Luna. Jadi Paliam mengusir Bu Nadira. Ini kisah sedih Bu Nadira yang gak mau dia ungkit. 5 tahun yang lalu, bursa efek? Apa mungkin dia orang dari malam itu? Cepat bantu aku mengecek informasi tentang Nadira Luna. Yang terpenting kejadian yang membuatnya punya anak di luar nikah 5 tahun lalu. Baiklah, Paliam. Datang ke sini bukan untuk menyelesaikan masalah pribadi. Kita harus mengumumkan hasil dari taruhan ini. Pak Roy, hasil ini bukannya sekilas saja sudah jelas. Kenapa harus mengumumkannya? Apa yang kamu tahu? Aturan dari bursa itu, kalau pengumuman dari Pak Roy merupakan hasil aslinya. Apa? Apa kalian pada sampah mempertanyakan Pak Roy? Baiklah, hasil dari taruhan ini sekarang sudah jelas untuk semuanya. Kita mengalahkan Bay Internasional. Kita menang. Tunggu saja serahkan Bay Internasional padaku. Sekarang aku umumkan. Kali ini taruhan terbuka dari grup Mayang dan Bay Internasional dimenangkan Bay Internasional. Apa? Pak Roy, apa kamu nggak salah? Kita jelas-jelas mengalahkan mereka. Kami menang. Kamu memang merusak harga saham Bay Internasional. Tapi Yoga bukan karyawan grup Mayang. Kamu menggunakan karyawan luar perusahaan untuk berpartisipasi dalam taruhan. Itu sudah melanggar aturan dari taruhan terbuka. Karena itu, ini nggak masuk hitung. Tapi nyatanya kami menang. Pak Roy, bukannya nggak adil kalau begitu. Aturan tetap aturan. Kalau ada orang yang menang karena melanggar aturan, kalau gitu bukannya pasar uang negara kita akan kacau. Ini semua salah Yoga. Sudah kularang ikut campur tapi dia maksa. Kekalahan tetap kekalahan. Apa gunanya mengeluh tentang seorang pengasuh busuk? Kalau mau, salahkan dirimu sendiri.
Sudah ku bilang ini seperti mengajak anjing berjalan-jalan. Dan kalian menganggapnya serius. Kalau aku bermain dengan serius, pengasuh busuk kalian itu nggak punya kesempatan menyentuh saham. Pak Roy, ini nggak adil. Aku mau pertandingan ulang. Memangnya akan ada pertandingan ulang? Hah? Memang berusaha ini dijalankan keluargamu? Lagian apa alasanmu minta pertandingan ulang? Apa kamu akan bergantung pada pengasuh bau yang beruntung ini? Lagi pula, meski kamu nggak memenangkan pertaruhan ini, melihat kemampuan luar biasa kalian, aku masih mau membiarkan grup Mayang tetap berdiri. Selama kamu di acara konferensi investasi dunia yang akan datang, bisa mengalahkan Buy International dan membuktikan kemampuan kalian, maka hasil ini bisa dibatalkan dan kamu bisa menyelamatkan perusahaan. Benarkah? Kenapa kamu semangat sekali? Dasar orang kampung. Apa kamu tahu apa itu konferensi investasi dunia? Konferensi investasi dunia itu kompetisi di mana perusahaan top dunia memainkan bursa saham. Itu menguji manajemen modal untuk beberapa perusahaan dan juga kontrol risiko. Yang jadi juara pertama akan diakui konsorsium keuangan seluruh dunia dan investasi mereka. Itu digelar setahun sekali. Tahun ini giliran negara kita. Bahkan kita aja nggak tahu tentang ini. Kenapa pengasuh busuk itu tahu? Apa gunanya tahu ini? Sejak Dewa Saham hilang, yang bisa memenangkan kejuaraan konferensi investasi dunia itu cuma anakku. Saat itu, seluruh konsorsium investasi dunia akan berinvestasi sama kami. Orang seperti kamu akan selamanya terjebak di bawah kakiku. Maka kemenangan hari ini cuma kebetulan untuk kami. Saat itu akan ada perusahaan top dari seluruh dunia. Mana bisa kita menang? Untuk melihat dia lagi, aku harus bertaruh. Nggak masalah. Cuma ini kesempatan kita untuk selamatkan grup Mayang. Aku harus berjuang. Aku setuju untuk berpartisipasi di konferensi. Akan kukalahkan Buy International. Tapi sebelum itu, Pak Liam, karena kamu dengan sepenuh hati nggak mengakuiku sebagai putrimu, silakan tinggalkan tempat ini. Sekarang aku nggak datang untukmu. Apa maksudmu? Serahkan Kiki. Aku mau bawa dia kembali ke keluarga Luna. Apa katamu? Alasan kalian semua bisa menang kompetisi ini itu karena Kiki. Dia punya bakat yang luar biasa. Kiki itu jenius dari keluarga Luna. Ikut kamu cuma bakal mengubur bakatnya. Aku mau bawa dia kembali ke keluarga Luna. Orang tua jahat. Aku nggak akan meninggalkan Mama. Kamu mimpi. Bahkan kalau aku mati, nggak akan kubiarkan Kiki pergi sama kamu. Gak masalah. Kalau kamu gak setuju, kan kau buat grup Maya bangkrut secepat mungkin. Dalam 3 jam, laporan kebangkrutan akan ada di mejamu. Perusahaanmu akan bangkrut. Kalau perusahaanmu bangkrut, kamu dan anak harammu ini mungkin akan tinggal di bawah jembatan. Orang jahat, kamu nggak boleh menindas Mama. Dasar anak haram! Beraninya kamu gigit aku, Diam, salah bicara. Kiki jenius yang kamu pilih sendiri. Aku salah. Benar. Jenius seperti Kiki. Cuma keluarga Luna yang bisa membinanya dengan benar. Membiarkannya bersamamu. Dia bisa saja hamil di luar nikah seperti kamu. Dan menghancurkan wajah keluarga Luna selamanya. Kiki punya ayah. Melakukan ini, apa kamu nggak takut ayahnya Kiki akan marah padamu? Ayah? Kamu nggak akan bilang lagi kalau ayahnya Dewa Saham yang tidur sekali denganmu. Hah? Ayah Kiki? Nggak bisa bilang kan? Hah? Kalau aku bilang ke mereka, ayah Kiki Dewa Saham, mereka cuma bakal semakin jahat mengambil keuntungan dari Kiki. Lagi pula, dari mana dia tahu? Aku saja nggak tahu. Itu cuma karena kamu itu wanita murahan yang nggak tahu siapa yang menghamilimu. Sungguh sebuah kesialan bagi keluarga Luna. Punya putri nggak tahu malu sepertimu. Kalian menindas orang dengan keterlaluan. Kami melihat Kiki tumbuh. Nggak ada yang bisa membawanya pergi. Yang terburuk, kami harus bersaing sampai mati denganmu kan? Kami akan berjuang. Kita nggak akan membiarkan mereka mengambil Kiki. Enggak, Mama. Aku nggak akan pergi dengan mereka. Kiki? Mama, perusahaan ini satu-satunya kesempatan Mama ketemu idolanya. Kiki nggak mau Mama nggak punya perusahaan. Mama nggak usah khawatir sama Kiki. Kiki akan makan dan tidur tepat waktu. Aku akan mengurus diriku dengan baik. Nadira, demi talenta Kiki, akan kukasih satu kesempatan lagi. Selama kamu mengalahkan Buy International
di konferensi investasi dunia dan menang juara 1, mengembalikan harga diri keluarga Luna yang hilang, kamu masih bisa mengambil Kiki kembali. Kalau enggak, kamu enggak akan lihat dia lagi seumur hidup. Apa hakmu? Dari dulu Kiki anak Bu Nadira. Kalau hari ini kamu membawanya, akan kubuat kamu enggak bisa keluar dari sini. Dengan kemampuan grup Mayang sekarang, mereka enggak akan bisa melawan keluarga Luna. Memenangkan konferensi mungkin. Lebih mungkin terjadi. Terserahlah. Akan kubantu mereka. Kita sepakat. Yoga, apa kamu bilang? Apa hakmu sampai membuat keputusan untukku? Pengasuh busuk. Kiki sangat baik padamu. Dan kamu mendorongnya ke lubang api. Apa ini caramu membalas Bu Nadira? Dasar pengecut. Aku salah menilaimu. Mama, jangan salahkan paman. Kiki yang mau pergi dengan mereka. Kiki, Mama bersalah padamu. Mama, Kiki percaya sama paman. Paman bilang kita bisa menang. Kita pasti bisa melawan para orang jahat itu. Konferensi ini, paman pasti bisa menang. Dan bawa Kiki pulang kan? Benar kan paman? Ayo janji kelingking. Setelah kita janji kelingking, semua keinginan bisa Baiklah. jadi nyata. Janji kelingking gak akan berubah selama 100 tahun. Nggak berubah. Aku kasih tahu satu rahasia lain. Aku pikir paman bahkan lebih menakjubkan dari Dewa Saham. Kalau gitu, kita akan ketemu lagi di konferensi. Aku menantikan pertunjukan grup Maya. Kiki. Apa yang dibilang Pak Roy? Dengarkan saja lalu lupakan. Kamu cuma meminjam keberuntungan pengasuh busuk ini. Di sesi konferensi nanti, akan aku buat kamu kalah. Tanpa tersisa sehelai pun daun ara. Dan kalian sekumpulan orang bodoh. Di konferensi nanti akan kubuat kalian kalah seperti anjing. Berlutut di hadapanku. Pengasuh busuk. Aku mau kamu menggonggong seperti anjing. Guk, guk, guk. Hahaha. Hahaha. Sekarang yang terpenting, membawa Kiki kembali. Konferensi ini, satu-satunya Bu cara. Nadira, kamu mendengarkan pengasuh ini dan menghadiri konferensi apalah itu? Itu kompetisi di mana grup kelas dunia berpartisipasi. Kita mungkin gak akan bertahan di ronde pertama. Gimana kita melawan Hadi? Gimana bawa Kiki pulang? Iya Bu Nadira, kali ini Hadi cuma pakai uang yang dihasilkan di bursa saham bulan lalu untuk melawan kita. Kita bahkan sudah nggak bisa bertahan. Mengikuti konferensi cuma akan membuat BI Internasional menggunakan aset sebanyak triliunan. Kita mungkin nggak punya kesempatan untuk menang. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, apa kita akan dipaksa di keadaan ini? Cukup Lino. Untuk Kiki, aku harus menang. Yoga, aku harap keputusanmu hari ini nggak akan mengecewakanku. Kamu ada di Jakarta, tapi kenapa kamu nggak menemui aku? Apa kamu tahu, putri kita sudah diambil orang? Halo penonton sekalian, acara tahunan konferensi investasi dunia. Acara konferensi ini ada 2 ronde. Di tahun sebelumnya, Dewa Saham selalu menang, tapi Dewa Saham hilang secara misterius. Siapa pemenang kejuaraan hari ini ya? Ayo tunggu dan lihat. Mama, paman. Pak Liam gak suruh kamu datang. Kamu benar-benar membawa pengasuh ini bergantung pada sampah ini. Gimana kalian bisa menang? Gimana kalau berlutut dan mohon sekarang? Mungkin aku bisa memohon pada Pak Liam untuk membiarkanmu ketemu putrimu. Tommy, seluruh dunia lagi memperhatikan konferensi investasi ini. Jangan keterlaluan. Karena kita bisa mengalahkan kamu, kita bisa mengalahkanmu lagi. Kalau kamu takut, lebih baik keluar saja. Pemandangan tingkat atas seperti ini gak cocok dihadiri sampah seperti kamu. Hadi, sini kamu. Sampah sepertimu gak pantas membuat tuan muda ini bergerak sendiri. Itu dia. Bu Nadira, kamu kenal dia? Dia putri dari cabang kedua keluarga Luna. Selama ini dia ada di luar negeri. Keberadaannya sangat misterius. Aku nggak sangka dia kembali ke negeri ini, bahkan bergabung dengan BI Internasional. Keberadaannya bukan cuma misterius, tapi sangat dirahasiakan karena dia pernah jadi pemain saham di tim Dewa Saham.
Pemain elit yang mengikuti Dewa Saham menaklukkan semua raksasa dari bursa efek. Poppy Luna. Hadirin sekalian, ronde pertama berikut akan menguji manajemen risiko dari setiap perusahaan. Saham-saham ini, semua sampai yang akan menyentuh titik bawah, siapapun yang bisa mengangkatnya lagi dan mendapat hasil tertinggi akan jadi pemenangnya. Ini sangat sulit. Ini semua saham sampah yang jatuh bertahun-tahun. Gimana kita bisa menjualnya? Baru ronde pertama, tapi sudah sesulit ini. Siapa kira dari kompetisi dimulai, Buy International kasih kabar mengejutkan. Ini Nona Poppy Luna, sebelumnya pemain saham di tim Dewa Saham. Untuk perusahaan pesaing, ini merupakan kabar buruk. Jadi itu dia. Para short seller asing tiba-tiba buang saham. Laporan short selling ada di Pecundang mana-mana. rendahan sejak kapan jadi elit? Nona Poppy menghadapi sampah ini cuma perlu main-main aja, gak usah serius. Heh, aku gak percaya. Aku gak bisa mengalahkan pemain saham dari Dewa Saham. Membosankan. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Nona Poppy nggak melakukan apapun. Dia cuma menekan satu tombol dan saham Lino ada di batas bawah. Apa ini sihir? Apa ini kekuatan mengerikan dari tim Dewa Saham? Kenapa ini bisa terjadi? Poppy bahkan nggak bergerak. Gimana bisa dia membuat harga saham Lino jatuh? Poppy nggak ngapa-ngapain. Ini semua salahnya sendiri. Ini membuat sahamnya anjlok. Omong kosong apa sih yang kamu katakan? Saham sampah begini nggak bisa dinaikkan sama sekali. Aku cuma menderita karena bertindak duluan. Kalau Poppy yang duluan bergerak, dia akan kalah juga. Baru saja dimulai, sudah jadi pertarungan saja. Hah? Kalian dari awal membuat penurunan harga. Gimana kita bisa main sisanya? Siapa lagi yang bisa bersaing dengan Buy International? Aku lakukan. Yoga? Aku janji sama Kiki, aku akan membawanya pulang. Aku dengar seseorang menggunakan keahlian Dewa Saham. Aku rasa itu ahli yang nggak terkalahkan. Aku nggak menyangka. Buang-buang waktu. Benar Nona Poppy. Yang sudah bertahun-tahun di sisi Dewa Saham, dia menjelek kemampuan Dewa Saham. Yoga cuma pengasuh, dia bahkan gak layak ikat sepatu Nona Poppy. Udah beres ngomongnya, pecundang. Kamu? Cepat lihat, pilihan Nona Poppy itu saham dari Tamra Industri. Saham itu anjlok selama 3 bulan penuh, gak bisa diselamatkan lagi. Tapi Nona Poppy mengambilnya dan membelinya dengan jumlah besar. Hal itu membuat saham itu naik perlahan. Nona Poppy memang seorang elit dari tim Dewa Saham. Biar kulihat saham mana yang Yoga pilih. Apa yang dipilih Yoga sebenarnya yang punya skandal besar belakangan. Walia Energi. Astaga, Wali Energi sudah lama ditargetkan oleh Western Capital. Perusahaan ini sudah hampir bangkrut. Ini saham yang pada dasarnya nggak punya kesempatan untuk naik. Kenapa kamu pilih itu? Ini benar-benar lelucon. Apa kamu bisa membayangkan seorang pengasuh memilihkan untukmu sebuah saham yang luar biasa? Kelihatannya Nona Poppy nggak perlu berusaha. Yoga sudah kalah. Sampah ini biasanya bertingkah lebih kuat dari siapapun. Di momen kritis, dia lebih nggak berguna dari siapapun. 2 menit. 2 menit? Apa dia akan menyerah dalam 2 menit? Akan kuselesaikan dalam 2 menit. Apa kamu mati kalau nggak bohong? Tamra Industri yang dipilih Nona Poppy sudah naik sebanyak 3%. Sekarang lihat saham sampah yang kamu pilih itu masih jatuh sekarang. Kamu mau mengakhirinya dengan nyawamu. Awalnya aku pikir karena kamu sudah sejauh ini, kamu punya sedikit kemampuan. Aku nggak sangka kamu cuma omong besar. Tentu cukup mulai dari Dewa Saham hilang. Nilai dari konferensi ini terus menurun. Bu Nadira, kalau ini nggak berhasil, ayo gantikan dia. Pria ini sudah mempermalukan kita. Tunggu sebentar lagi. Sebenarnya, kalau mau menaikkan harga saham Walia Energi sebenarnya sangat mudah. Dalam ranah lokal, mereka punya banyak sumber daya energi. Kamu cuma harus mengunggah utas analisis tentang Walia Energi di forum besar. Mengaku sebuah terobosan besar dalam bisnis mereka. Ini bisa membuat respons besar di seluruh industri. Lalu ambil orderan besar dan membaginya dalam beberapa orderan kecil. Di waktu berbeda, masuk diam-diam ke dalam pasar di harga berbeda. Ini akan membuat ilusi dari pembelian retail dan institusional. Nantinya, ini akan membuat orang yang suka ikutan masuk pasar. Teknik ini? Kenapa teknik ini terasa familiar? Kamu ngomong apa? Apa kamu pikir banyak bicara akan buat kamu menang jual beli saham ini? Bukan acara stand up comedy. Bahkan kalau kamu bicara besar, apa bisa membuat perbedaan? Kamu masih akan kalah. Sampah ini, bahkan di titik ini cuma bermain trik saja. Kita bisa mulai. Wah, cepat lihat. Harga saham Walia Energi benar-benar naik. Apa? Ini benar-benar naik. Dan aku pikir dia akan terus naik. Cuma 1%. Dengan pertumbuhan seperti ini, bukan cuma secepat saham ini jatuh.
Pengasuh busuk, kamu punya keberuntungan yang baik. Kamu cuma beruntung mendapat napas terakhir wali energi sebelum hancur. Itulah kenapa itu bisa naik sedikit. Cara jual beli Yoga, meskipun membuat kita sedikit terkejut, tapi dengan latar belakangnya sebagai pengasuh, dia pasti nggak bisa mengalahkan tangan elit yang dipilih dewa saham. Fakta membuktikan jual beli saham bergantung kemampuan. Oportunisme enggak disarankan. Apa mungkin ini cuma kebetulan? Tapi teknik jual belinya ini, kenapa membuatku merasa sangat familiar? Kamu memang membuatku sedikit terkejut. Tapi itu jauh dari cukup. Selanjutnya aku akan kasih tahu kamu perbedaan besar antara kamu dan aku. Ya Tuhan, kita baru dapat kabar. Nona Poppy mengandalkan diri sendiri di bursa saham, koneksi, dan sumber daya keluarkan kabar baik tentang Tamra Industri. Banyak investor sudah mengikuti tren dan mulai beli. Harga saham Tamra Industri sudah menyebabkan lonjakan besar. Apa kamu lihat itu? Itu jarak antara kamu dan aku. Aduh, sekarang sudah selesai. Yoga, kamu lihat kan, ini profesional tingkat atas. Kamu pengasuh rendahan. Mungkin di seluruh hidupmu nggak akan lihat jaringan kalangan atas bursa efek. Apa iya? Kalau gitu lihat lagi. Harga saham siapa yang lebih tinggi sekarang? Apa? Saham Yoga benar-benar melampaui Nona Poppy. Yoga, kamu benar melakukannya. Ini sudah pasti saham sampah. Bahkan dengan cara curang kamu nggak bisa mengejar. Gimana pengasuh busuk itu melakukannya? Gimana bisa begini? Kenapa koneksi dari sumber daya bursa efekku kalah dari operasi sederhana Tamra begitu? Industri bergantung pada kekuatan lain untuk memaksa menariknya. Bukannya dewa saham mengajarimu. Pemikiran ini disebut jual beli saham cuma seperti membangun rumah tanpa fondasi yang kuat. Nggak masalah berapa tinggi, itu akan jatuh cepat atau lambat. Jual beli saham ini cuma seperti membangun rumah. Tanpa fondasi yang kuat, nggak masalah berapa tinggi kamu menaikkannya. Akan ada hari di mana itu akan jatuh. Dari mana kamu tahu? Nona Poppy, ayo nggak permasalahan ini dulu. Cepat dan temukan cara melampaui dia. Benar sekali. Risiko Tamra Industri ada di rentang yang bisa dikendalikan. Kasih semua modal ke sana. Kita bisa terus bertumbuh. Siapa yang akan berpikir pertandingan pertama konferensi semeledak ini, saham Nona Poppy dan Yoga sebenarnya seimbang. Seperti dua naga raksasa yang saling mengejar. Pada akhirnya, siapa yang bisa jadi pemenang akhirnya? Yoga bisa menarik harga saham naik. Sudah termasuk keajaiban. Dan sekarang dia bisa bertarung seimbang dengan Poppy Luna. Dia orang hebat dari tim Dewa Saham. Gimana cara Yoga melakukannya? Mana mungkin? Dia ternyata bisa mengejar ketinggalan. Dia sebenarnya punya orangnya sendiri. Ayah, jangan khawatir. Dalam tim Dewa Saham, ini cuma operasi rutin. Nona Poppy mengikuti Dewa Saham mengatur pasar saham bersama bertahun-tahun. Dia nggak pernah kalah. Kita akan menang. Kamu benar. Hampir ditipu anak ini lagi. Nona Poppy pernah jadi orang di sisi Dewa Saham. Mana mungkin pengasuh rendahan ini bisa dibandingkan dengan dia. Yoga, aku akui sebelumnya aku meremehkan kamu. Tapi seorang pengasuh tetap pengasuh. Amatir nggak akan mengalahkan profesional. Jadi ini cuma kebohongan. Kalau Poppy bisa punya kekuatan ini, lalu di level apa Dewa Saham berada? Kalau aku bisa lihat Dewa Saham bertindak, aku bisa mati tanpa penyesalan. Sudah kubilang, paman lebih baik daripada Dewa Saham. Diam ya kamu. Lihat apa yang diajarkan Nadira padamu. Nggak menghormati orang tua. Sombong. Dia seorang pengasuh. Mana mungkin dia dibandingkan dengan Dewa Saham? Nggak mungkin. Aku menarik harga saham naik jauh. Kenapa kamu masih mengejar? Operasi ini selain Dewa Saham, nggak ada yang bisa. Apa kamu? Dengan melihat itu, kamu nggak punya trik lain kan? Lalu ini giliranku. Apa yang baru aku lihat? Yoga berhasil mengalahkan dia. Meninggalkan saham Tamra Industri jauh di belakang. Enggak. Bisa dibilang ini kehancuran dimensi. Pengasuh biasa bisa melampaui seorang elit dari tim Dewa Saham. Ini karena konferensi saham dunia dimulai semakin banyak hasil akhirnya. Mana mungkin? Poppy jenius yang mengikuti Dewa Saham bertahun-tahun. Mana bisa dikalahkan oleh pengasuh? Sudah kubilang, paman lebih hebat dari Dewa Saham. Cepat lihat. Tamra Industri yang dipilih Nona Poppy bukan cuma nggak terkejar, tapi naik sangat tinggi. Ini sangat nggak bisa dipercaya. Grup Mayang menang dari Buy Internasional. Aku kalah. Rumah tanpa fondasi. Nggak masalah setinggi apa kamu membangunnya akan jatuh. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Pimpinan, aku mau melaporkan Grup Mayang. Mereka pasti curang. Yoga cuma pengasuh. Nona Poppy sebenarnya seorang elit yang diajari oleh Dewa Saham. Gimana bisa kalah? Yoga pasti curang. Di akhir, enggak ditunjukkan. Yoga memiliki operasi yang melanggar aturan. Lagi pula, pemenang pertandingan pertama konferensi itu Yoga Grup Mayang. Aku mengumumkan pemenang ronde pertama Grup Mayang. Selanjutnya, istirahat singkat. Ini terlalu nggak masuk akal. Ini jelas kekalahan besar untuk kami.
Gimana Yoga bisa membalik kekalahan? Keberuntungan sangat bagus. Penglihatan ini, teknik ini, pastinya nggak mengandalkan keberuntungan. Yoga, sebenarnya kamu siapa? Bisa mematikan sahamku dengan singkat? Bahkan seseorang di samping dewa saham, seorang elit nggak bisa melakukannya. Nggak. Di seluruh dunia, cuma satu orang yang bisa. Kamu? Kamu? Apa hubungannya dengan dewa saham? Apa maksudmu? Nona Poppy, Yoga cuma pengasuh lusuh. Mana ada hubungannya dengan dewa saham? Cara kerja Yoga ini nggak seperti pemula. Kalau dia punya hubungan dengan dewa saham, masuk akal kalau dia bisa mengalahkan Poppy. Cara kerjamu ini pernah kulihat pada seseorang, yaitu dewa saham. Apa kamu pernah bertemu dewa saham? Yoga, apa dewa saham mengajarimu? Apa kamu pernah ketemu dewa saham? Nona Poppy, mustahil dia bisa ketemu dewa saham. Dia cuma pengasuh, jangan tertipu dengan dia. Benar, si sampah ini bahkan gak cocok untuk mengikat tali sepatu kami. Diam! Seorang pengasuh memiliki kontrol yang baik saat jual beli saham. Cuma orang yang ketemu dengan sewa saham dan diajari langsung oleh dewa saham yang bisa melakukan ini. Yoga, sebenarnya dewa saham ada di mana? Kumohon kasih tahu aku ya. Dia sangat berharga untukku. Identitas mereka belum diselidiki seluruhnya. Aku belum bisa mengungkap identitasku. Kalau media mencari tahu, bukan cuma aku nggak bisa fokus menyelidiki hal ini dengan jelas. Itu akan membuat mereka jadi kena masalah. Sebenarnya, aku nggak tahu. Aku cuma pengasuh kecil. Sebelumnya aku cuma menonton video dari dewa saham, penjual beli saham di internet. Aku cuma belajar sedikit. Pak Yoga, penjelasanmu sangat meremehkan. Dari yang kulihat, dengan kemampuanmu, kalau dewa saham gak muncul, kamu gak punya saingan. Kamu terlalu meremehkan orang negara kita. Di levelku, di pasar lokal, aku sebenarnya ada di dasar tong. Apa? Lihatlah pengasuh lokal kita. Tukang bersih-bersih, penjaga keamanan, bibi-bibi itu mencuci sayur dan masak. Kamu melihat mereka sebagai orang biasa. Tapi mereka sebenarnya lebih dari itu. Berhentilah merendahkan orang. Jelas-jelas, kamu cuma beruntung. Setelah kamu memasukkanku, aku bisa menang dengan lebih cantik. Jadi orang hebatnya ada di antara orang biasa. Pak Yoga, aku paham. Akan kulepaskan bursa sahamnya dan berlatih di antara orang-orang sampai aku paham maksudmu. Aku akan datang untuk bertanding lagi denganmu. Silakan. Hah? Nona Poppy! Nona Poppy! Nona Poppy! Yoga, kamu benar nggak pernah ketemu dewa saham? Gak pernah. Kenapa selalu begini? Aku sudah berdiri di konferensi investasi dunia, berdiri di tempat yang sama sepertimu dulu. Kenapa kamu masih belum muncul? Sebenarnya kamu ada di mana? Nona Poppy, Nona Poppy. Mulut pengasuh itu penuh kebohongan. Jangan tertipu sama dia. Ini semua cuma kebetulan saja. Selanjutnya, akan kugunakan semua harta keluarga untuk membinamu dengan baik. Kamulah harapan sebenarnya keluarga Luna. Paman, sebaiknya jangan ganggu Yoga. Pemimpin para rakyat jelata terlalu menakutkan. Poppy! Pergi begitu aja. Itu yang disebut elit dewa saham. Menurutku dia nggak bisa apa-apa. Bahkan nggak sehebat tuan muda di sini. Liam, kita sudah menang. Sekarang waktunya kembalikan Kiki kan? Mama! Syarat yang aku tetapkan, kamu mengalahkan Bai Internasional di konferensi dunia dan menangkan kejuaraannya. Kamu baru bisa ambil Kiki. Kapan aku pernah bilang kamu bisa ambil dia sekarang? Kamu? Kenapa? Apa kamu menang? Nona Poppy baru saja kembali ke sini dan gak mengerti pasar dalam negeri. Kamu beruntung bisa menang satu ronde. Masih ada kesempatan ronde kedua, bersaing di pengelolaan dana perusahaan. Grup Mayang melawan Bai Internasional milik kami di pertandingan sungguhan. Aku lupa kasih tahu kamu. Menurut peraturan konferensi, perusahaan dengan penghasilan 10 triliun yang punya modal besar yang memenuhi syarat, grup Mayang kalian bahkan gak memenuhi syarat. Soal 10 triliun ini, apa grup Mayang bisa menghasilkannya? Bu Nadira, akhir-akhir ini meski harga saham sudah mulai naik, tapi kalau dijumlahkan cuma senilai 50 miliar. Dengan nilai sekecil itu, bersaing saja nggak akan cukup. Kalau grup Mayang ingin ikut serta, harus dapat 10 triliun dalam waktu 12 jam. Yoga, kamu pemenang ronde ini. Kamu bisa putuskan mau ikut atau enggak. Yoga, apalagi yang kamu pikirkan? Kita nggak punya uang sebanyak itu. Ronde kedua ini kita jelas nggak bisa ikut. Yoga, nggak peduli gimana pun, kamu tadi sudah membantuku. Aku nggak akan menyalahkanmu. Aku sendiri yang gagal membawa Kiki. Mama, jangan menangisi aku. Aku baik-baik saja. Aku ikut ronde kedua. Paman, kamu serius dan ikut ronde kedua? Kiki, apa kamu lupa? Kita sudah punya janji loh. Hebat sekali. Aku nggak akan dibawa pergi. Yoga, terima kasih. Ini benar-benar mengejutkan. Ngasuh kotor ini berpura-pura di sini. Kamu lihat, ini soal uang 10 triliun.
Grup Mayang kalian bahkan nggak punya 50 miliar. Kamu nggak punya kesempatan. Sebelum kamu diusir keluarga Luna, mungkin kamu bisa punya uang sebanyak itu. Tapi sekarang kamu cuma sampah yang nggak bisa ambil putrimu sendiri. Bisa saingi kami? Punya ibu sepertimu, benar-benar nasib buruk seumur hidup. Kamu kehilangan wibawa di keluarga Luna. Yoga, kamu bahkan nggak ngerti aturannya. Dan kamu bilang yang masih ingin ikut. Sekarang semuanya jadi seperti ini. Apa kamu puas? Gimana pun, salahku yang gak bisa melindungi Kiki. Aku gak boleh menyalahkannya. Karena kamu sudah tahu kesalahanmu. Serahkan saja grup Mayang. Aku bisa membuatmu kembali ke keluarga dan kembali bersama Kiki. Kalau kamu berhenti permalukan keluarga, aku bahkan bisa ringankan hukuman. Dan membiarkan kamu mengurus beberapa bisnis dari keluarga Luna. Gimana? Kamu mau aku serahkan perusahaanku? Pilih putrimu atau perusahaan. Pikirkan soal itu. Grup Mayang itu harapanku untuk ketemu Dewa Saham. Tapi Kiki juga putriku. Lebih penting dari hidupku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Uang 10 triliun. Aku punya. Emangnya kamu mati kalau nggak bohong ya? 10 triliun kamu bicara omong kosong. Aku khawatir bahkan 10 triliun dari neraka kamu nggak mungkin dapat. Apa? 10 triliun? Sebanyak itu? Enggak banyak kok. Kalau nggak ngerti matematika, aku hitungin ya. Kamu dapat gaji 3 juta sebulan. Tabung selama 10, 20, 50 tahun. Maaf ya. Sampai kamu mati, kamu nggak mungkin dapat 10 triliun. Waktumu sekarang cuma 12 jam. Aku benar-benar ingin tahu gimana caramu dapat uang itu. Nggak butuh 12 jam. Apa maksudmu? Maksudmu 10 jam? Sudah cukup untuk dapat 10 triliun. Ini orang yang kamu percaya. Badut pembohong. Mempermalukan diri sendiri sampai ke konferensi dunia. 10 jam juga kelamaan. Pengasuh, jangan bilang kalau kamu cuma butuh 1 jam. Yoga, bisa gak sih hentikan tindakan bodohmu itu? 1 jam, kamu mau cari uang sebanyak 10 triliun. Bahkan keluarga Luna gak akan mampu. Kamu cuma seorang pengasuh. 10 menit. 10 triliun masuk di rekening grup Maya. Yoga, hentikan saja. Kamu gak akan bisa melakukannya. Lihat, bahkan dia nggak percaya padamu. Hei pengasuh, kamu harus sadar. Bima, kirimkan 10 triliun dalam 10 menit. Bima? Kenapa namanya nggak asing ya? Aku sepertinya pernah mendengarnya. Bima, kirim 10 triliun dalam 10 menit. Kamu tahu nggak? Seluruh bayi internasional kalau digabung cuma pas mendapat 10 triliun. Di kota Jakarta, satu-satunya yang bisa cuma keluarga Luna. Pak Roy, dia itu cuma pengasuh. Apa hal yang dia tahu? Aku yakin orang itu juga pengasuh. Paman, apa benar kamu punya uang sebanyak itu? Iya dong. Yoga, hentikan. Gak ada gunanya kita marah di sini. Pak Roy, bereskan tempatnya. Orang seperti ini jelas nggak layak untuk ikut ronde kedua. Menurut peraturan, tanpa pemasukan sampai 10 triliun, nggak akan bisa berpartisipasi. Sayang sekali, grup Maya nggak lolos kualifikasi untuk ikut. Menurut peraturan, apa waktu 10 menitku sudah habis? Kenapa kalian ngusir kami? Yoga, meski kamu pemenang ronde pertama tadi, kamu nggak bisa remehkan aturan ini. Pak Roy, nggak perlu marah-marah. Biar aku kasih orang kampung ini pelajaran. Penjaga, bawa orang kampung ini dan usir mereka. Aku ingin tahu siapa yang berani. Pak Yoga, ini 10 triliun yang kamu minta. Siapa wanita ini? Sepertinya aku pernah melihatnya. Maaf Pak Yoga, Bank Jakarta nggak bisa langsung tarik sebanyak itu. Jadi aku minta mereka pindahkan berangkas. Bohong. Ini semua pasti bohong. Yoga, aku tahu apa ini. Ini pasti aktor sewaanmu. Orang mungkin bisa pura-pura, tapi apa emas ini juga palsu? Bu Nadira, ini asli. Bu Nadira, emas ini ditambah gedung di Bursa Efek, totalnya 10 triliun. Aku sendiri dan tanpa syarat mensponsori grup Mayang.
Kenapa kamu membantuku? Kamu teman Pak Yoga, artinya kamu juga temanku. Saat teman dalam masalah, aku sudah seharusnya membantu. Yoga lakukan ini dalam waktu singkat. Bisa dapat uang sebanyak ini? Saat ini di seluruh Jakarta, cuma satu orang yang bisa melakukannya. Apa kamu? Enggak. Ini cuma bantuan temanku. Aku cuma bantu telepon temanku. Utamanya kalian grup Maya yang punya kemampuan. Memang layak dapat investasi, kan? Benar, Bu Nadira. Kemampuan grup Mayang memang layak dihargai 10 triliun. Pak Yoga, kita bicara dulu. Ayo. Satu panggilan bisa seberpengaruh ini? Yoga, siapa kamu sebenarnya? Pak Yoga, orang yang kamu minta Beneran? selidiki, ini hasilnya. Gadis yang ketemu kamu 5 tahun lalu, lagi hamil saat kembali ke sini. Gara-gara hamil di luar nikah, dia diusir oleh ayah kandungnya. Selama 5 tahun, dia susah payah besarkan putrinya. Dari jadi pedagang kecil sampai bangun perusahaan besar. Dia ketua grup Mayang. Nadira. Seperti dugaanku. Dia memang orangnya. Pak, kamu mau aku katakan yang sebenarnya? Selama 5 tahun dia pasti hidup sengsara. Aku mau kasih mereka kejutan. Tumi. Bukannya tadi kamu bilang kalau kita dapat 10 triliun, kamu akan berlutut dan panggil aku ayah. Cepatlah berlutut. Hadi, panggil aku kakek. Punya banyak uang itu bukan apa-apa. 10 triliun itu uang minimum untuk bersaing. Ronde kedua, menguji kekuatan asli perusahaan. Aku ingin tahu gimana idiot seperti kalian bisa melawan baik internasional. Baik percaya diri daripada orang lain. Memangnya kenapa kalau punya 10 triliun? 10 triliun itu akan jadi milikku cepat atau lambat. Ini waktunya selesaikan mereka. Tamu dan teman-teman, babak akhir konferensi investasi dunia berlangsung sangat sengit. Setiap perusahaan membawa aset 10 triliun untuk bersaing. Yang akan menang jadi bintang baru dunia keuangan dunia. Yang kalah akan jatuh ke dasar jurang. Dan gak akan bisa balikan keadaan. Bu Nadira, apa pengasuh itu bisa menanganinya? Aku juga nggak yakin. Ronde 2 seakan soal pengelolaan dana, tapi aslinya kompetisi analisis data. Kamu dalam puluhan file ini harus memilih stok optimal untuk melakukan investasi. Yoga masih belum terlalu mengerti seperti apa perusahaan kita. Soal ini untuknya pasti sedikit sulit. Yoga, kamu ngapain? Astaga, kecepatan Yoga saat ini menakjubkan. Menganalisa data proyek grup Mayang. Dia hampir menganalisa setengah datanya. Itu kumpulan data yang begitu banyak. Apa otak miliknya bahkan lebih hebat dari komputer? Yoga benar-benar melakukannya. Bu Nadira, apa kita punya peluang? Mana mungkin? Aku baru menganalisa 10% data. Mana mungkin dia melampauiku? Ayah, cepat pikirkan caranya. Jangan khawatir. Aku sudah meretas komputernya. Nanti dia pasti kalah. Ada apa ini? Laptop Yoga rusak di tengah jalan. Kenapa ini? Ada apa? Pengasuh, sudah takdirmu gak bisa kalahkan anakku. Bahkan Tuhan gak membantumu. Tanpa setengah data lainnya, kita lihat kemampuanmu memilih stok. Pengasuh, kamu sudah pasti kalah. Tommy, ini pasti ulahmu. Pak Roy, aku mau melapor. Tommy merusak komputer Yoga. Jangan suka menggigit seperti anjing. Kapan kamu melihatku menyentuh komputernya, ya kan? Kamu? Pak Roy, kamu harus jadi penengah. Mereka gak punya bukti, tapi sudah menuduh orang. Benar, gak ada bukti. Menurut peraturan, ini harusnya salah Yoga sendiri. Semua akibatnya harus ditanggung grup Mayang Pak sendiri. Roy, berkata seperti itu terdengar gak adil. Lalu kenapa? Kalian gak punya bukti. Apa yang perlu dikhawatirkan? Laptopnya rusak, datanya pasti hilang. Bahkan kalau kamu ganti komputer, datanya gak akan kembali. Gimana cara kita melanjutkannya? Cepat dan coba cadangkan datanya. Menurut peraturan, kalau pertandingan sudah dimulai, seluruh peserta nggak diizinkan untuk bawa barang dari luar untuk menghindari kecurangan. Pak Tommy benar. Untuk menjamin keadilan kompetisi, memang ada aturan itu. Selesai sudah. Hei pengasuh, aku sarankan menyerah saja. Tanpa sisa datamu, kamu nggak akan menang. Siapa bilang analisis data butuh komputer? Semuanya ada di otakku. Hah, kamu memang suka omong kosong ya? Ada jutaan data yang tersimpan.
Nggak ada satupun orang yang kurang dari beberapa menit bisa menghafal semua data. Ada satu orang yang bisa. Ada satu orang yang bisa. Saat itu dia sendiri andalkan ingatannya, mereplikasi semua data dari 20 sindikat keuangan, sampai akhirnya menemukan celah untuk merusaknya. Dan jadi mitos pasar saham yang menakutkan. Maksudmu? Benar, itu dewa saham. Sayang sekali, dewa saham sudah nggak ada. Pengasuh bodoh ini, di hidupnya, jangan pikir bisa menyaingi dewa saham. Kamu yakin dewa saham udah nggak ada? Proyek Grup Mayang. Yang punya potensi investasi besar. AI generasi kelima. Proyek itu memang ada. Bisakah Yoga mengingat semua datanya? Itu proyek yang baru kami jalani. Tapi Yoga sudah memahaminya. Mungkinkah Yoga Kompetisi itu... sudah setengah jalan. Meski dia memilih saham rongsok, lalu apa? Saham tuan muda ini pertumbuhannya membuatmu tertinggal. Si Yoga terlalu banyak membuang waktu. Kalau enggak, apa mungkin kita terseret sejauh ini? Sudahlah Lino, kamu ada di pihak mana? Kalau bukan karena Yoga, saat ini kita nggak bisa ikut kompetisi ini. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Cuma percaya padanya. Siapa yang kasih kamu kepercayaan diri itu? Saham kendaraan listrik yang kupilih, itu yang dilakukan by International 5 tahun lalu. Saat ini momentum kenaikannya sudah mulai kelihatan. Apa kamu bisa melawanku? Pentingnya kendaraan listrik saat ini nggak perlu dilakukan lagi. By International memulai proyek itu 5 tahun lalu. Menunjukkan betapa dalamnya visi mereka. Perkembangannya meningkat dari 5% ke 7%. Kita lihat lagi dari AI pilihan Yoga. Sampai saat ini masih di bawah. Kelihatannya, untuk mengalahkan perusahaan besar, nggak cukup dengan ingatan yang kuat. Kenapa Yoga memilih saham seperti itu? Memilih saham yang nggak punya kemajuan. Kamu salah. AI generasi kelima dikenal hidup digital. Bisa melakukan secara teknis untuk menyimpan semua kenangan sendiri. Bahkan kalau pemiliknya mati, mereka bisa jadi bentuk hidup digital dan melanjutkan kehidupan. Ini lagi diteliti dan dikembangkan oleh seluruh dunia. Beneran sehebat itu? Proyeknya masih dalam tahap eksplorasi. Masih jauh dibanding proyek milik Tommy. Tenang, ada Pak Yoga di sini. Semua bisa jadi berbeda. Apa yang baru saja kulihat? Grup Mayang saham AI-nya sudah mulai meningkat. Dan kecepatannya sama dengan saham milik By International. Bahkan lebih cepat. Saham pilihan pengasuh itu bisa berkembang cepat. Harusnya itu nggak akan bisa naik. Gimana cara dia menaikkannya? Ini keajaiban. Perkembangannya cepat sekali. 3%, 4%, 5%. Kalau seperti ini terus, kita bisa mengalahkan Hadi. Analisis data dari Yoga, kemampuannya memilih saham sangat-sangat tepat sekali. Setelah dewa saham menghilang, aku nggak pernah melihat lagi teknik sesempurna ini. Mungkinkah Yoga? Nggak mungkin. Saham yang pengasuh itu pilih bisa mengejar ketinggalan saham yang kita kembangkan selama 5 tahun. Ayah, cepat pikirkan cara. Kita nggak boleh biarkan dia menang. Cepat bergerak, cepatlah. Nadira, Yoga. Selama aku, Tommy, ada di sini, kamu nggak akan bisa menang. Ada apa ini? Saham pilihan Yoga yang tadi tumbuh sangat cepat, tiba-tiba berhenti. Oh, Bu Nadira, data dari proyek AI kita sudah dihancurkan semua. Mana mungkin? Nggak cuma itu, mereka juga sengaja menyebarkan beritanya. Kalau datanya hancur, investor mana yang mau beli saham kita? Tommy, pasti ulahmu lagi. Benar, memang aku. Aku mengakuinya. Datanya dihancurkan oleh bawahanku. Beritanya juga disebarkan bawahanku. Pak Roy, apa kamu cuma mau diam dan membiarkan masalah ini? Ini sudah termasuk kriminal. Sudah seharusnya hukuman penjara. Tommy, apalagi yang mau kamu katakan? Pak Roy, jangan marah dulu. Saat ini, ada lebih dari 20 perusahaan yang ikut. Cuma 2 dari mereka yang berharap menang. Grup Mayang sudah gak punya harapan. Kalau saat ini kamu berurusan dengan By International, itu sama saja kasih juaranya ke Grup Mayang. Hal ini menghilangkan keadilan. Pak Roy, kamu nggak akan diam saja kan? Nggak ada cara lain.
Secara garis besar, kita cuma bisa biarkan Yoga menderita. Tapi dia sudah melanggar aturan. Aku melanggar aturan? Apa yang mau kamu lakukan? Kalau punya kemampuan, biarkan Yoga mengambil saham ini untukku. Kalau dia masih bisa menang, aku, Tommy, akan undur diri dan gak akan dagang saham lagi. Pegang janjimu. Sebaiknya perhatikan dulu saham yang akan kamu pilih. Lihat betapa menyedihkannya kejatuhanmu. Turun 3%? Kenapa sebanyak itu? Ini baru permulaan. Berita datamu hancur. Sudah tersebar ke seluruh dunia. Nanti pasti jatuh lebih cepat. Ini sudah berakhir. Bahkan kalau Dewa Saham datang, dia pasti nggak bisa apa-apa. Yoga, kamu sudah kalah. Yoga, nggak perlu buang-buang tenaga. Sekarang ini, kamu nggak bisa menang. Yoga, kita sudah kalah. Hentikan saja. Jangan biarkan 10 triliunmu habis sia-sia. Kita bukan saudara atau teman. Kamu nggak perlu sampai sejauh ini untukku. Ini belum selesai. Pemenangnya belum ditentukan. Selalu bawa penghinaan ke diri sendiri. Beli di posisi A, kokpit di posisi B, naikkan harga saham di C. Aku Tuan Muda Hadi akan mendorong naik harga saham sekarang. Kita lihat gimana kamu melawanku. Tuan Muda Hadi pegang kendali. Saham pilihannya memasuki pertumbuhan yang pesat. Lihat saham AI pilihan Yoga sudah jatuh sampai dasar. Nggak ada harapan menang sama sekali. Kalau dia nggak menyerah sekarang, uang 10 triliun dari sponsor mereka bisa habis nggak tersisa. Yoga, kamu udah selesai. Yoga, hentikan saja. Aku akan menyerah. Jangan. Sebenarnya hadir di kompetisi ini selain untuk bawa Kiki kembali, aku punya motif egois. Aku ingin pakai kesempatan ini untuk melihat lagi orang yang mungkin gak kulihat sebaliknya. Kamu gak perlu relakan masa depanmu, cuma untuk keinginan egoisku. Semua punya keinginan egois masing-masing. Kalau kita menyerah, cuma karena itu. Masih saja keras kepala. Di situasi seperti ini, bahkan Dewa Saham gak akan bisa. Kamu cuma seorang pengasuh, gimana kamu nyelesainnya? Kamu salah. Ada satu cara. Selamatkan grup Maya. Apa mungkin yang Yoga maksud? Itu kemampuan kedua Dewa Saham, kemampuan ubah takdir. Kemampuan ubah takdir? Kenapa aku gak pernah dengar? 10 tahun lalu saat Dewa Saham muncul, di konferensi investasi Eropa, dia menghadapi masalah yang sama. Dia pakai ubah takdir. Dan berhasil putar balikan saham, kembali ke atas. Mungkinkah Yoga mau meniru kemampuan itu? Harga saat ini 15,2. Penurunan 2 juta pengaruhi batas. Potensi pertumbuhan jangka pendek 200%. Ruang operasional 900%. Ambang batas pengangkatan meningkatkan investasi. 1 triliun. Harganya mulai naik. Harganya mulai naik. Gak mungkin. Ya, kok bisa? Sudah naik lagi. Dengan 1 triliun Yoga, saham AI generasi kelima dalam kecepatan luar biasa sudah mengajar saham milik Hadi. Kedua saham itu seimbang. Mana mungkin? Ini proyek sudah dikerjakan selama 5 tahun. Dia mengikatku cuma dengan 1 triliun. Gimana caranya? Hadi, jangan biarkan dia kalahkan kita. Kalau dia mengalahkan kita, kita bisa kehilangan. Harganya 18,24. Potensi berkembang sebanyak 20%. Kenaikan ke atas sangat besar. Invest 1 triliun lagi. Dia akan menyalip. Jangan biarkan dia menyalip. Cepat. Cepat, jangan nyalip. Harganya 24,32. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Lagi. Astaga, saham yang harusnya hilang di tangan Yoga bisa naik secepat roket. Sahamnya menghancurkan milik Hadi. Inilah kemampuan ubah takdir. Yoga, dia memakai kemampuan Dewa Saham lagi. Nggak mungkin. Itu rahasia Dewa Saham. Dia itu cuma pengasuh rendahan. Kalau satu kali memang beruntung, tapi kenapa dia bisa berkali-kali? Ini memang cuma kebetulan. Ini pasti kebetulan. Dunia nggak mungkin kebetulan sebanyak ini. Nggak ada lagi orang yang secara sempurna bisa meniru teknik Dewa Saham. Yoga, kamu pasti Dewa Saham. Kamu Dewa Saham kan? Lima tahun lalu, aku ketemu gadis, lalu kehilangan dia. Saat dia pergi,
dia meninggalkan koin. Selama ini, aku berusaha mencarinya. Sepertinya takdir berpihak pada aku. Tidak mungkin. Mana bisa? Jadi kamu selalu di sisiku selama ini. Aku ingat sekarang, itu koin emas Dewa Saham. Dia memakainya, membuatnya tak tertandingi di bursa efek. Yoga itu Dewa Saham. Dia benar-benar Dewa Saham. Nggak heran Paman hebat sekali. Jadi Paman itu Dewa Saham. Dewa Saham yang selalu aku kagumi ternyata ada di hadapanku. Tapi aku perlakukan dia seperti pengasuh. Aduh, aku benar-benar bodoh sekali. Para pemirsa, momen paling mendebarkan sudah tiba. Karena puncak duel di bursa saham, tiba-tiba saja Dewa Saham akhirnya kembali. Dia muncul di konferensi investasi dunia. Dia Yoga. Dia itu Dewa. Dia Dewa Saham. Aku sudah melawan Dewa Saham. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Yoga itu cuma pengasuh rendahan. Mana mungkin dia itu Dewa Saham? Aku gak percaya, gak mungkin. Kali ini, aku mau kamu bersama untuk melihat dari atas dunia. Mereka menang. Di bawah Dewa Saham Yoga, saham AI generasi kelima menang telak. Kemenangan sempurna dan tidak terkalahkan. Aku menolak. Aku masih bisa bersaing. Dia itu Dewa Saham. Kita nggak bisa menang. Aku akan kirim semua aset ke luar negeri. Ayo. Ayo. Aku pikir kamu nggak bisa pergi. Tommy, selama ini kamu dan anakmu pakai taruhan bisnis untuk pengambilan alih paksa, hancurkan rekan, dan pendaftaran ilegal sampai melanggar aturan di sini. Aku bekerja sama dengan pihak bursa dan diam-diam cari bukti kejahatanmu. Ini cukup untuk membuatmu dipenjara. Pak Roy, demi pertemanan kita, tolong bantu aku. Aku nggak mau dipenjara. Tommy adik, bahkan saat ini kalian masih berpikir bisa kabur dari masalah. Pak Roy, menangkap kami nggak untung buatmu kan? Jangan lupa, kalau tadi kamu izinkan kami bermain curang. Kalau kita hancur, kamu juga ikut hancur. Astaga. Dia cuma pura-pura denganmu. Apa maksudmu? Kamu pikir aku benar-benar membiarkanmu melanggar aturan ya? Itu semua demi mengungkap kebusukan kalian. Ini bukti kejahatan Tommy dan anaknya selama bertahun-tahun. Dasar bajingan. Aku tangkap mereka sekarang. Tangkap mereka sekarang membuat mereka siap dan bisa lebih cepat pindahkan aset mereka. Dewa Saham bilang biarkan mereka membuka bukti sendiri di konferensi nanti. Jadi mereka nggak bisa kabur lagi. Yoga, enggak, maaf, Dewa Saham. Aku pernah jadi elit di pasar saham. Bisakah demi hubungan kita... Dewa Saham, mereka semua mendengarmu. Tolong, lepaskan kami kali ini. Bu Nadira, aku benar-benar enggak tahu Yoga itu Dewa Saham. Kalau aku tahu, aku nggak akan berani mengganggumu. Tolong maafkan kami. Kita lupakan ini semua, oke? Ini bukan karena kamu mengaku salah, tapi karena kamu takut hukumannya. Kejahatan finansial tetap kejahatan. Enggak cuma merugikan properti dan bisnis orang lain. Kalian juga merugikan negara. Biar hukum yang urus kalian. Tangkap mereka. Dewa Saham! Dewa Saham! Orang yang paling kubenci itu kamu. Suatu hari aku pasti membalasnya. Yoga. Oh, enggak. Dewa Saham, aku mengakui aku terlalu sombong sebelumnya. Aku terlalu anggap kamu remeh. Kali ini aku benar-benar minta maaf. Aku menerima kekalahanku. Itu saja? Ada hal lain? Aku pasti coba mengatur emosi dan amarahku. Aku belajar dari Dewa Saham untuk bekerja secara serius dan hidup lebih baik. Itu baru benar. Ngomong-ngomong, Dewa Saham, kamu berencana pergi lagi?
Aku nggak akan pergi. Aku sudah menemukan hal paling penting di hidupku. Papa? Papa? Mulai sekarang, aku fokus jadi pengasuh.